Tetapi nanti kita akan dengarkan bersama apa nih maksud judul yang sedang di-sharingkan kepada kita semua pada malam hari ini. Karena itu waktu dan tempat kami serahkan kepada hambanya, Bapak Pastor Insinyur Wahyu Triyono MT. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak. Oke, terima kasih Bu Eli. Saya udah bisa share ya? Saya ada PowerPoint ayat-ayat. Ya, Bapak co-host ya. Oke. Silakan Pak. Sudah kelihatan, Bu? Sudah Pak. Oh ya. Silakan. Ya. Oke. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk pada kesempatan sore hari ini. Kalau di Papua sudah malam, kami bersyukur untuk di awal tahun 2024 ini kami boleh bertemu kembali untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk saling men-sharingkan apa yang Tuhan perbuat atas hidup kami, untuk saling menceritakan, menguatkan satu dengan yang lain, terutama supaya kami mengerti apa yang Tuhan mau di tahun 2024 ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan punya maksud yang luar biasa, karena setiap tahun yang kami lewati adalah satu tahun-tahun yang dahsyat, tahun yang luar biasa, dan Tuhan punya satu rencana yang khusus, punya satu cara yang khusus untuk Tuhan bekerja di dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya nih Tuhan, dan pakai menjadi alat-Mu, dan lewat jaringan Zoom ini Tuhan berkati, supaya semuanya lancar, jaringannya semuanya lancar, dan semua tim dalam Zoom ini kami semua diberkati. Terima kasih Bapa. Hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Bu Eli untuk waktunya. Dan saya akan sharekan selamat Natal Tahun Baru ya untuk teman-teman semuanya. Dan saya percaya tahun 2024 tahun yang luar biasa. Kalau kita ingat ya tahun lalu, masuk ke tahun 2023 itu coba apa yang kita ingat yang pertama kali kan baik Pak Jokowi maupun presiden-presiden yang lain, orang-orang lain itu mengatakan tahun 2023 itu tahun ke-8, benar nggak? Semuanya gelap, ekonomi gelap, semuanya dan sebagainya. Tetapi kita ini kan anak-anak terang, kita ini orang terang. Jadi apapun dunia, kita tidak sama dengan dunia. Oleh sebab itu kita perlu yang namanya penasihat yang ajaib. Nah, ayat firman Tuhan ini sebenarnya ayat yang biasa sudah sering kita dengar pada saat kita merayakan Natal ya, tetapi ya ini juga masih dalam suasana Natal. Tetapi yang saya mau tekankan di sini mengenai penasihat yang ajaib ya. Saya ambil dari Yesaya 9 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7, kalau di digital ayat 5 sampai dengan ayat 6. Ini kan nubuatan tentang kelahiran Yesus ya, tapi saya akan ambil 2 ayat ini saja dulu. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkan dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Amin. Nah, Bapak Ibu terkasih, setiap Natal kita sering mendengarkan ayat firman Tuhan ini ya. Ini nubuatan tentang Yesus. Dan saya kemarin waktu Natal kemarin saya merayakan Natal salah satu di daerah Sunda, di daerah Bogor sana, itu juga luar biasa sekali di rumah penduduk, tapi kita bisa merayakan Natal ya dengan beberapa orang Sunda yang baru percaya, ada juga beberapa orang-orang memang dari dulunya Kristen. Tapi yang luar biasa kita bisa merayakan di rumah seseorang, dan itu pakai speaker dan sebagainya, tapi apa ya, pakai sound system, tapi kanan kiri tetap welcome gitu. Nah ini, dan saya percaya inilah waktunya Tuhan ya, di mana Tuhan sedang bekerja untuk setiap kita. Nah, yang saya mau sampaikan sore hari ini Bapak Ibu terkasih tentang penasihat yang ajaib. Saya waktu membaca ayat ini mungkin udah puluhan kali ya kita dengar, kita baca. Ya, apalagi setiap tahun, bahkan tidak Natal pun kita sering baca ayat ini gitu. Nah, yang saya dapatkan tuh mengenai penasihat yang ajaib, saudara. Kalau kita melihat di dunia ini, orang sering apa ya, kalau pas di pergumulan gitu ya, apalagi orang yang belum mengenal Tuhan, apalagi ini menjelang pilpres, menjelang
pilihan umum legislatif yang paling rame, saudara, kalau Bapak Ibu terkasih tahu, itu adalah dukun, saudara, sekarang ini, ya, paranormal, ya. Saya dulu pernah datang ke daerah Pandeglang itu, di daerah Baduy itu saya ketemu sama salah satu tokoh di sana, itu cerita kalau menjelang pemilu itu orang berdatangan ke sana, ya. Intinya apa? Mereka minta nasihat, minta petunjuk, minta kekuatan, minta sesuatu yang bersifat supranatural supaya menang, ya, supaya nanti kalau lambangnya mau seperti ini, nomornya berapa, pokoknya dengan berbagai macam nasihat-nasihat lah dari yang dalam tanda kutip orang pinter. Saya nggak akan mengatakan orang pinter ya, karena kalau kita mengatakan orang pinter berarti kita ini orang yang nggak pinter gitu ya. Padahal kita ini anak Tuhan, itu anak-anak Tuhan yang istimewa ya, karena kita punya penasihat yang ajaib. Ya, kalau kita mungkin sebagai hamba-hamba Tuhan yang sudah mengalami Tuhan, tentunya kita jauh lah dari itu. Tetapi yang kita lihat kadang-kadang tanpa sadar, pada saat kita menghadapi suatu tantangan yang begitu berat, begitu mencekam, ya, entah itu dalam pergumulan pelayanan, entah dalam rumah tangga, entah dalam bisnis, atau dalam apapun juga, kadang-kadang kita dalam satu titik di mana kadang-kadang kita nggak tahu lagi harus berbuat apa. Ya, ada satu titik di mana kita tidak bisa lagi istilahnya mengambil keputusan, ya, kebingungan, ya. Mungkin kita sharing sama gembala kita, ya itu tidak salah ya, kita sharing dengan hamba Tuhan, dengan teman pelayanan itu tidak salah. Tetapi kadang-kadang juga tidak menemukan jalan, saudara. Dan saya sering mengalami hal seperti itu, saudara. Saya sering sekali mengalami hal seperti itu. Nah, justru disinilah saya merasakan bahwa ternyata kita tuh punya penasihat yang ajaib. Makanya waktu saya membaca ayat ini, ya, ini dikatakan sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Jadi seorang putra anak lahir, istilahnya kan ini anak kecil gitu ya. Tapi kok yang aneh kan penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa. Wah, ini kan luar biasa sekali, saudara ya. Kelihatannya kan kalau seorang anak lahir itu kan anak kecil, tapi kalau penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapak yang kecil rada damai. Ini kan luar biasa sekali. Nah, artinya yang saya dapatkan, Bapak Saudara terkasih, kita sebagai orang yang sudah percaya Tuhan, kita tuh punya penasihat yang luar biasa, ya. Dan saya nanti akan banyak saksikan juga, tadi saya sudah ngobrol sedikit sama Bu Eli tentang penasihat yang ajaib ini bukan hanya penasihat dalam pelayanan, saudara, tetapi juga dalam bisnis, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, ya, dalam mencari pasangan hidup, dalam studi segala macam. Dan ini benar-benar harus kita nyatakan dalam kehidupan di dunia ini supaya orang tahu siapa Allah kita, Bapak Ibu terkasih. Ya, nah salah satu contoh yang saya rasakan, saudara, pada saat saya menghadapi satu pergumulan, pada saat saya dalam kebingungan, saya cuma minta nasihat dari Tuhan. Saya minta ya dengan berbagai macam cara lah, tanda, ya. Salah satu contoh ini ya, saya sharing tentang apa yang saya alami. Waktu saya memilih jodoh saya, saudara. Ini hal yang kelihatan ya bukan sepele ya, karena untuk sekali seumur hidup. Saya ini orangnya orang yang istilahnya dulu tuh takut pacaran, saudara. Ya istilahnya saya ini orangnya orang yang mungkin serius untuk belajar. Kalau saya kuliahnya di jurusan fisika ya, jadi saya bukan tipe orang yang bukan tipe orang yang gaul sana sini gitu ya. Karena ya mungkin latar belakang ekonomi yang seperti yang kekurangan gitu, jadi nggak mikir gitu loh. Wong di Jogja juga kuliah naik sepeda ontel, ibaratnya siapa yang mau sama saya gitu, ibaratnya gitu. Tapi begitu saya selesai mau kuliah, saya kenal dengan seorang wanita yang sekarang jadi istri saya ini. Itu saya betul-betul menghadapi satu pergumulan. Saya tuh berdoa begini, Tuhan, saya minta, Tuhan tuh tahu pasangan hidup saya itu yang mana. Apakah ini? Sampai saya katakan saya nggak mau salah, saya nggak mau salah langkah, karena ini sekali untuk selamanya, saya bilang begitu. Akhirnya saya minta tanda, saudara, minta tanda. Tanda pertama dipenuhi. Saya masih belum yakin, bukan nggak percaya Tuhan, tetapi ya kita kan takutnya itu salah interpretasi. Tanda kedua dan salah satu tanda, Bapak Ibu terkasih, yang spektakuler yang saya ingat sampai sekarang, itu tanda yang saya minta itu cukup ekstrim, saudara. Maaf dalam tanda kutip ya, sepertinya mendikte, tapi sebenarnya bukan bermaksud mendikte, tapi saya butuh konfirmasi. Jadi pada saat itu saya sedang habis retreat dengan waktu itu saya kan aktif pelayanan di LPMI,
kemudian saya sharing dengan salah satu salah satu eh, pembimbing rohani saya bilang, Pak, saya lagi mau kenalan sama seorang mahasiswi dari IKIP Semarang tapi sekarang udah kerja. Nah, tolong doakan, saya mau ketemu, saya mau ngobrol serius lah gitu, mau mengatakan serius. Nah, waktu itu terus saya didoakan sama seorang pembimbing rohani saya ini, orang LPMI juga. Nah, terus waktu di dalam doa itu, setelah itu saya berdoa begini, Tuhan, saya nggak mau main-main. Saya pingin apakah dia ini betul-betul jodoh saya atau bukan. Karena engkau adalah penasihat ajaib saya. Saya minta nasihat dari Tuhan. Kalau ini memang jodoh saya tuh sampai ngomong begini, saudara. Tuhan tolong supaya nanti si cewek ini, pacar saya ini, sekarang istri saya ini, itu waktu saya menyatakan seriusan gitu ya, saya bilang ya istilahnya kalau keseriusan gitu, dia akan menjawab begini. Sampai saya tuh kayak mendikte. Ya kalau memang aku ini tulang dari tulangmu, daging dari dagingmu, ya jangan tengok kanan, tengok kiri lagi gitu. Saya tuh sampai mendikte seperti itu, saudara. Ya. Nah, setelah saya waktu itu ketemu di Solo di rumah istri saya, waktu itu besar saya, di teras itu saya ngomong, Dek, kayaknya saya serius begini-begini, saya udah berdoa begini. Intinya menyatakan serius lah gitu untuk mencintai gitu. Dan jawaban istri saya itu apa? Bacaan pacar saya. Ya kalau aku ini memang daging dari dagingmu, tulang dari tulangmu, ya udah kamu jangan tengok kanan dan tengok kiri lagi. Gitu. Saya kan kaget, saudara. Itu betul-betul seperti apa yang saya minta itu Tuhan genapi, saudara. Itu sesuatu yang menurut saya itu pengalaman yang sangat ekstrim. Karena Tuhan tahu hati saya. Saya tidak bermaksud untuk menguji, untuk main-main, untuk wah pengen tahu Tuhan itu bisa jawab apa enggak. Enggak. Tapi saya pengen tahu bahwa saya nggak mau salah langkah. Tuhan tahu bahwa saya nggak ingin salah langkah. Karena menikah itu sekali untuk selamanya. Dan itu benar, saudara. Sampai 9 tanda, itu tak paling ekstrim ya. Tapi 9 tanda yang saya minta itu Tuhan genapi. Jadi penasihat ajaib kita itu luar biasa, saudara ya. Itu pengalaman saya waktu itu benar-benar saya kaget, benar, saya dahsyat sekali. Kok bisa kata-katanya itu persis itu? Bayangkan aja, itu kan bukan kalimat yang umum ya. Artinya kalau kalimat, oh ya aku juga mencintai kamu, itu kan kalimat yang umum. Tetapi kalau kalimat, ya kalau aku memang daging dari dagingmu, tulang dari tulangmu, ya sudah jangan tengok kanan, tengok kiri lagi. Itu kan kalimat yang, ya itu diambil dari firman Tuhan ya, di kejadian itu. Tetapi ini kan bukan satu kalimat yang orang pacaran biasa kemukakan. Dan itu terjadi, Bapak Saudara terkasih. Jadi di situ saya melihat bahwa, benar-benar Tuhan itu dahsyat sekali, saudara. Itu pengalaman salah satunya. Pengalaman yang berikutnya, saudara, saya punya pengalaman banyak sekali tentang minta nasihat, penasihat yang ajaib. Tahun 2001, saudara. Saya itu mendapat berkat Tuhan rumah di yang tempat kami tempatin sekarang ini, saudara. Nah, waktu saya mau pindah, rumah saya yang lama ini rencananya mau tak jual. Ya, saya punya rumah yang sebelumnya itu ya di dekat sini di daerah Cilengsi itu. Nah, rumah itu mau tak jual atau mau tak sewakan karena saya butuh uang untuk pindahan, untuk renovasi rumah yang baru dan sebagainya. Pokoknya intinya mau saya jual atau mau saya sewakan, dan yang mau beli sudah ada, belakang rumah mau beli atau ada orang yang mau nyewa. Waktu saya bergumul, saudara, itu tiba-tiba Tuhan tuh ngomong begini, sang penasihat ajaib itu ngomong begini, anakku, rumahmu jangan dijual, kasih ke hambaku. Nah, bayangkan, saudara, kalau kita punya rumah 10 atau 15 rumah, terus mau ngasih orang rumah itu ya mungkin oke lah ya. Ini saya baru dapat rumah baru, terus mau pindah aja saya nggak punya duit loh. Mau nyewa truk aja nggak punya duit gitu. Mau pindah dari rumah yang sekarang saya tempat itu ditempati, terus sekarang yang sekarang saya tempat itu mau pindah rumah aja saya nggak punya duit. Lah kok rumah yang lama disuruh ngasih ke orang, saudara. Dan itu orang itu bukan saudara. Padahal adik saya pun yang sama-sama tinggal di dekat saya nggak punya rumah, dia masih ngontrak. Ini kan nasihat yang dalam tanda kutip, saudara, yang nggak masuk di akal. Nasihat yang betul-betul sangat berat buat saya. Saya terus bilang, waduh Tuhan, istilahnya kalau orang Jawa ngono-ngono yang ngojo-ngono gitu loh istilahnya. Artinya, masa iya sih? Wong saya baru dikasih rumah satu kok yang lama mau diminta gitu loh. Kan nilainya juga lumayan. Waktu itu tanah 132 meter di ujung jalan, di hook gitu di satu perumahan, kok mau diminta gitu loh.
Nah, terus saya ngomong begini sama Tuhan. Tuhan, ini kan nggak main-main ini ngasih rumah ke hamba Tuhan, ke orang ini ya. Ini seorang hamba Tuhan ini. Ya. Nah, saya kan nggak mau ribut sama istri saya gitu. Apalagi ini rumah dan kita mau pindah rumah aja nggak punya duit gitu kok. Ini kok rumah kok disuruh ngasih ke orang itu nilainya juga kalau untuk ukuran kami ya sangat signifikan. Namanya kita juga apa istilahnya baru dapat rumah. Ini pun masuk pindah nggak punya duit gitu. Ini mau disuruh ngasihkan gitu loh. Dan apa yang terjadi, saudara? Saya ngobrol sama istri saya waktu itu di teras, saya ingat banget itu di bawah pohon gitu. Saya bilang begini, saya sengaja pancing ke dia, Dek, udahlah rumah ini kita jual ya. Kebetulan belakang rumah itu udah nawar sekian, nilainya cukup lumayan, saudara, untuk ukuran tahun 2000 itu cukup lumayan. Terus kalau nggak dijual, ini ada yang mau nyewa juga sudah siap, gitu. Karena rumah kami cukup strategis di hook gitu, terus sampingnya masih ada taman, jadi taman umum sama rumah kami itu nyambung gitu. Jadi kelihatan cukup luas lah gitu. Untuk ukuran di situ waktu itu termasuk cukup luas gitu. Nah, terus saya ngomong sama dia begitu, saya sengaja pancing. Yang saya kaget, saudara, itu jawaban istri saya tuh beda. Dia bilang begini, ya jangan dijual lah rumah ini. Loh kenapa? Saya bilang gitu. Atau disewa, itu jangan. Udah nih, kasihkan aja sama hamba Tuhan. Saya kan kaget, saudara. Bayangkan istri saya tuh ngomong mengasihkan ke hamba Tuhan tuh orangnya juga sama, saudara. Padahal kami nggak pernah rembukan, boro-boro rembukan mau ngasihkan, mau saya aja nggak punya kepikiran untuk ngasihkan rumah itu ke orang. Anehnya dia itu ngomong kasihkan ke si A gitu, dan orangnya tuh sama, saudara. Padahal kami nggak pernah janjian, nggak pernah ada wacana, nggak pernah. Mungkin kalau orang pernah iseng-iseng ngomong, mungkin maklum. Ini sama sekali nggak pernah, saudara. Nah, buat saya ini nasihat-nasihat yang apa ya, yang tidak masuk di akal dan sangat tidak enak, saudara. Tetapi sekali lagi, saudara, inilah penasihat yang ajaib itu luar biasa, saudara. Singkat cerita, saya nurut, saya taat, dan saya iakan, saudara. Akhirnya, ya sudah, lewat pergumulan yang cukup panjang ya. Akhirnya saya iakan rumah itu, saya kasihkan, dan saya serahkan semua sertifikat semua kasih tanpa embel-embel apapun. Tapi saya ngomong sama hamba Tuhan ini, saya tidak mengasihkan rumah ini ke Bapak, tapi saya mengasihkan ke Tuhan. Jadi Bapak tidak perlu berterima kasih kepada saya, tapi kepada Tuhan, karena saya tidak pernah ngasihkan rumah ini ke Bapak. Karena kalau saya ditanya suruh ngasihkan rumah ini ke Bapak, saya nggak akan mau. Tapi karena Tuhan yang minta, ya saya serahkan kepada Tuhan. Saya bilang begitu. Artinya tidak usah ada merasa kayak utang budi, atau lah merasa kayak begini terus berterima kasih dengan saya. Jangan, saya bilang. Karena ini betul-betul Tuhan yang suruh saya menyerahkan ini untuk Tuhan. Cuman Tuhan kasih tahu ke Bapak, dia bilang gitu. Nah, singkat cerita, saya serahkan, udah anak-anak istri semua udah lega rela, saudara. Itu tahun 2000-an, saudara, 2001. Nah, saudaraku, rupa-rupanya nasihat Tuhan itu memang, makanya saya bilang ajaib itu kenapa? Itu ternyata Tuhan sudah menguji hati saya, saudara. Setelah saya dikasih rumah ini, yang sekarang saya tempat ini, apakah hati saya jadi melekat kepada satu harta, atau saya tetap melekat kepada sumber, yaitu penasihat yang ajaib yang menasihatin saya itu, saudara. Karena saya dapat rumah ini juga mujizat sebenarnya yang rumah saya tempatin. Nah, setelah itu, saudara, saya langsung loncat ya nih supaya kesaksiannya ini apa ya, kita nangkep gitu. Itu tahun 2001, saudara. 2005, saudara. Saya disuruh Tuhan untuk beli tanah di sebelah saya yang saya tempatin ini. Dan Tuhan bilang, bangun rumahmu, apa namanya, padahal saya nggak punya duit, saudara. Dan singkat cerita, saudara, Tuhan ngasih rumah saya di sebelahnya lagi, akhirnya menjadi rumah yang sekarang saya tempatin ini, ada tambahan, saudara. Ya, jadi tadinya cuma beli satu, terus Tuhan kasih sebelumnya. Yang saya mau ceritakan, saudara, saya maaf, saya tidak bermaksud untuk pamer, sama sekali tidak. Saya cuma mau ceritakan apa, saudara. Tuhan kalau menasehati kita ini kadang-kadang nggak masuk akal, saudara. Ya. Nasihat dia itu kadang-kadang menurut logika manusia itu betul-betul tidak masuk akal. Sama sekali tidak masuk akal. Dan ini yang kadang-kadang kita susah untuk menerima kenyataan pada saat kita mendapatkan nasihat dari sang penasihat ajaib, saudara. Malah kita cenderung nasihat dari orang fasik. Kadang-kadang kita cenderung menggunakan logika-logika manusia yang belum tentu itu sesuai kehendak Tuhan. Nah, itu dua kesaksian saya yang cukup ekstrim, banyak sekali, saudara. Ya, tapi ini menunjukkan bagaimana kita mengikuti nasihat Tuhan. Dan akhirnya apa, saudara? Saya dipercayakan Tuhan secara luar biasa, saudara. Dan saya juga nggak pernah kepikiran secara manusia itu, aduh pokoknya
dari sisi ini tuh Tuhan tuh buka dengan cara yang luar biasa. Kenapa? Karena saya belajar untuk nuruti apa yang menjadi nasihat dari penasihat ajaib itu, saudara. Ya, nah, oke, slide berikutnya, saudara. Jadi tadi yang saya saksikan ini, saudara, kalau menurut ukuran manusia, saudara, tadi saya dibilang orang, ya gimana ya, masuk rumah punya apa, baru punya ini kok terus dikasihkan ke orang yang bukan saudara, bukan adik, bukan siapa-siapa, saudara. Ya, seorang hamba Tuhan lah gitu. Ini kan sesuatu yang menurut saya apa ya, logika manusia pun waktu itu saya nggak bisa terima gitu loh. Nah, ini Mazmur 1, ya, saudara. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kalau dilanjutkan lagi itu nanti akan dikatakan bahwa apa yang dibuatnya berhasil. Nah, di sini dikatakan bahwa yang tidak menurut nasihat orang fasik, saudara. Ya, kalau kita singkat, fasik itu berarti orang yang tidak berjalan dalam kebenaran firman. Jadi yang tadi saya saksikan, saudara, itu memang nasihat dari sang penasihat ajaib ini, itu memang betul-betul tidak masuk di akal. Ya, nanti saya akan tunjukkan beberapa, ya Bapak Ibu semua pasti sudah familiar lah, tentang bagaimana nasihat dari sang penasihat yang ajaib itu. Tetapi pada saat kita mengikuti nasihat dari sang penasihat yang ajaib, ini makanya sangat luar biasa. Nah, tahun 2024 ini kan kita masukin dalam era-era yang banyak sekali apa ya, tanda tanya besar gitu ya, termasuk kepemimpinan dan sebagainya gitu ya. Tapi saya percaya pada saat kita di sini dikatakan berbagai orang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Nah, mungkin kalau kita bicara kita ke paranormal, saya yakin kita semua dari sini udah nggak ke sana lah ya. Tapi kadang-kadang tanpa sadar kita ini masih menggunakan, ya maaf nih, apa ya, kayak semacam kayak logika manusia, sehingga pada saat sang penasihat yang ajaib yaitu Yesus Kristus dan Roh Kudus ini menasihatin kita, kadang kita nggak mau. Ya contohnya tadi saya. Sekarang kalau dipikir pakai logika, ngapain saya ngasihkan rumah apa ngasihkan orang rumah gitu loh. Ngasihkan rumah ke orang yang ibaratnya bukan siapa-siapa. Dan itu buat saya nilainya bukan nilai yang kecil, saudara. Ya. Tapi ini kan apa ya? Sesuatu yang kita tahu bahwa pengenalan kita bahwa penasihat yang ajaib itu nggak pernah salah. Dan ternyata sekarang saya tahu Tuhan ingin menguji hati saya. Sang penasihat yang ajaib itu pengen tahu apakah hati saya lebih melekat kepada harta atau kepada Tuhan. Tuhan ingin apakah saya waktu dinasehati sang penasihat ajaib itu, saya nurut apa tidak. Kalau saya nggak nurut, ya berarti ya itu terserah Tuhan menyerahkan ke saya, kan istilahnya itu kan kehendak bebas, Tuhan nggak pernah maksa, kita ini bukan robot. Tetapi waktu saya nurut, penasihat yang ajaib itu nggak pernah salah, saudara. Dan ternyata Tuhan betul, saudara. Tuhan uji saya lewat nasihatnya itu. Gitu. Jadi ada dua macam nasihat, yaitu yang pertama nasihat orang fasik tadi, yang kedua yang nasihat orang nasihat ajaib tadi dari Yesaya 9 ayat 5 tadi, gitu ya. Nah, Bapak Ibu terkasih, dalam kehidupan kita dalam kita melayani Tuhan, kadang-kadang ya ini saya ya pernah lah ngobrol-ngobrol sama teman-teman pelayanan gitu ya. Ya saya nggak perlu sebutin ininya ya, tetapi kadang-kadang nih ada waktu membuka pelayanan itu logika apa ya analisanya ini saya dengar sendiri jadi bukan kata orang dan ini cuman ya waktu itu saya cuman bawa dalam doa hati saya saja karena di telinga saya itu rasa-rasanya kalau orang bilang kerih gitu ya, kerih nggak nyaman gitu. Jadi kalimatnya tuh begini, oh ya itu di sana ada perumahan mewah itu, kita buka pelayanan di sana karena ya di sana istilahnya maaf apa penghuninya kelas menengah ke atas gitu supaya ini. Jadi intinya dalam tanda kutip ya, kalau kita buka pelayanan di suatu tempat yang diomongkan itu akan sukses, menguntungkan, bla 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 dan sebagainya. Nah, sekarang kalau seperti ini, saudara, mungkin judulnya pelayanan, saudara, ya. Judulnya kita melayani Tuhan, buka gereja, penginjilan, tapi kalau dengan logika yang seperti itu, apakah benar ini nasihat dari penasihat yang ajaib itu maunya seperti itu? Nah, ini yang saya maksudkan, saudara. Kita semua sebagai orang-orang yang melayani Tuhan, kita perlu dengar-dengaran apa kata sang penasihat yang ajaib.
Jangan sampai kita tuh judulnya melayani, tapi kita tidak mendengarkan sang penasihat yang ajaib itu, saudara. Tapi kita tanpa sadar kita mendengar nasihat orang fasik. Ya kalau pelayanan judulnya hitung-hitungan kalkulasi untung rugi, ya kan? Oh di sana banyak apa namanya the have istilahnya ya, penghuninya orang-orang yang berada. Ya, nanti kalau kita masuk di daerah yang orang nggak punya, nggak usah dilayani lah sana, nanti persembahannya kurang untuk sewa gedung, sewa tempat kurang. Ini kan berarti kita nggak usah banyak bergumul, ini jelas tidak sesuai firman Tuhan, saudara. Ya kan? Nah, saya pelayanan ini, saya melayani orang-orang seberang ini, saudara, seperti yang disampaikan Bu Eli tadi. Saya kadang waktu saya masih aktif di pekerjaan tuh kadang pulang kantor masih pakai baju kantor, baju Pertamina, saya kadang langsung masuk belusukan ke daerah Bogor sampai ke ke daerah-daerah yang orang-orang Kedar itu. Kadang saya pulang kantor kalau lagi ada acara yang sifatnya untuk teman-teman kita dari orang seberang ini, saya kadang ke pasar belanja, istri saya masak, ini saya belanja ke pasar karena supaya murah. Karena saya harus ngasih makan orang 50 sampai 60 orang tiap bulan, saudara, di rumah nginep sampai 2 hari 3 hari atau di tempat lain gitu. Tapi kami yang menyelenggarakan, mengadakan, saudara. Nah ini kan kalau kita pikir-pikir, kita untungnya apa, saudara? Jadi pelayanan ini jangan sampai kita mengikuti nasihat orang fasik atau petunjuk-petunjuknya itu bukan yang dari yang penasihat yang ajaib, ya. Dan saya percaya kalau ya kita pelayanan itu penasihat yang ajaib, itu kita nggak pernah salah, saudara. Saya percaya, walaupun mungkin pelayanan kita tuh kalau secara manusia nggak masuk di akal ya. Ya mungkin seperti saya waktu diutus untuk masuk ke daerah-daerah yang notabene sangat ekstrim dengan dengan agama mereka. Saya nggak punya kenalan, nggak punya teman, network pun nggak ada sama sekali di situ. Tapi Tuhan bilang kamu pergi ke sana, gitu kan? Ya di Jawa bagian paling ujung, saudara. Saya mikir dari mana caranya, saudara? Tetapi sekali lagi waktu penasihat yang ajaib itu menyuruh, nasihat dia itu akan menasihati step demi step, langkah demi langkah. Dan itu kalau kita taat nurut sang penasihat yang ajaib itu, dia akan menunjukkan. Dan saya katakan tidak pernah salah, dan betul saudara, tidak pernah salah. Sekarang sudah banyak yang terima Tuhan, yang bertobat, yang bahkan sudah dibaptis, ya. Wah, apalagi di beberapa tempat itu udah istilahnya udah ratusan orang lah, yang kemarin bulan lalu kita membaptis di rumah saya itu sekitar 7 orang dari orang Kedar semua, Jawa Barat. Terus sebelumnya di daerah kita baptis juga di di Sentul, itu juga 7 orang. Ini sekarang kami lagi melayani orang Bengkulu dari sopir Grab, sudah siap untuk dibaptis, sudah percaya Tuhan. Jadi kalau secara manusia, saudaraku, banyak hal yang kita tidak tahu, ya. Nah, kalau kita ngelihat nasihat Tuhan itu sering bertolak belakang dengan logika dan fakta, ya. Kadang-kadang mungkin Bapak Ibu semua waktu diutus Tuhan pelayanan ya, mungkin seperti Bu Eli ya, asalnya dari Indonesia paling ujung bagian barat, sekarang diutus ke bagian timur kan, yang sekarang ini paling timur lah kalau saya tadi ngobrol-ngobrol ya. Nah, kadang-kadang kita mikir kenapa kok Tuhan bawa yang seperti itu gitu ya. Jadi nasihat Tuhan, petunjuk Tuhan itu kadang-kadang sering bertolak belakang dengan logika dan fakta, ya kan? Seperti saya tadi gitu. Kadang-kadang masa iya sih begini gitu kan. Lawang ya kalau saya mungkin orang yang sudah kaya raya yang ini terus diminta rumahnya satu, ya udahlah silakan aja gitu. Tapi ini untuk pindah rumah aja nggak punya duit untuk nyewa truk, kok rumah yang mau dijual sudah ada yang mau beli atau mau sewa, kok diminta itu. Ini kan nasihat yang kadang-kadang nggak masuk di akal, tapi Tuhan punya rencana. Nah, contoh yang kita lihat di Alkitab itu banyak sekali, saudara. Ini contohnya Elia di tepi sungai Kerit, ya, dari 1 Raja-Raja 17. Itu kalau kita ngelihat waktu dia disuruh ke tepi sungai Kerit, itu kan nasihatnya apa coba? Aku akan mengirimkan burung gagak yang akan memberi kamu makan pagi dan sore. Coba bayangkan aja, masa burung gagak kok memberi makan gitu. Dari mana logikanya, ya kan? Burung gagak ini kalau di kampung saya namanya gaok itu. Itu kan pemakan kayak semacam kayak bangkai, kayak pemakan yang jorok-jorok gitu kan. Dan sering dilambangkan sebagai burung lambang kematian lah, pokoknya yang konotasi negatif. Tapi ini Tuhan tuh ngomong itu, kamu ke tepi ke sungai Kerit, nanti minum dari air di situ, burung gagak akan kukirim untuk mengirimkan makanan buat kamu. Jadi ini nasihat dari
pribadi yang luar biasa, tetapi nggak masuk di akal, saudara. Ya, jadi memang nasihat-nasihat dari pribadi itu, ya Yesus itu, memang kalau itu masuk akal ya istilahnya kita tidak perlu penasihat yang ajaib kan. Kalau namanya semua masuk akal ya itu semua manusia bisa. Tapi ini kan luar biasa. Kemudian contoh yang kedua, Ishak disuruh menabur, itu justru di musim kering, ya kan? Oh lagi musim kelaparan, musim kering kok suruh menabur, dari mana awalnya? Logika dari mana gitu? Tapi Ishak taat, dia tidak diperbolehkan pergi, ya, tapi dia justru disuruh nabur di tempat dia benar berada, gitu loh. Nah, padahal di musim kering, tapi kenyataannya apa? Dia menuai, ya kan, sampai ratusan kali lipat, ya, bahkan dikatakan menjadi kaya dan sangat kaya. Ini kan nasihatnya kan nasihat yang tidak masuk akal, saudara, ya kan? Jadi banyak sekali nasihat-nasihat yang logika manusia itu nggak masuk di akal. Tetapi ternyata penasihat yang ajaib kita ini luar biasa, saudara. Jadi kadang dalam kehidupan kita, saudara, kalau kita sedang menghadapi suatu pergumulan, kalau sang penasihat yang ajaib, ya lewat Roh Kudus itu menasihatin kita, nggak masuk di akal, saudara. Ikutin saja, saudara. Walaupun saya terus terang jujur juga, nggak gampang, saudara. Ya, saya banyak sekali pengalaman-pengalaman tadi yang ceritakan itu baru salah satu beberapa pengalaman, ya. Tapi yang lain tuh banyak sekali ya. Mungkin saya lupa, saya mungkin dulu pernah saksikan juga ya waktu dulu saya ditawarin kerja untuk apa ya, waktu itu tahun 2004 saya pernah ditawarin kerja pindah perusahaan dengan gaji 2 kali lipat itu. Waktu itu saya kondisi gaji, 4 tahun nggak naik gaji, terus ada tawaran kerja gaji 2 kali lipat. Lah kalau secara manusia ya pasti seneng toh. Tapi ternyata sang penasihat yang ajaib itu ngomong begini, kamu jangan pindah ke sana. Coba saudara, secara logika manusia nih 4 tahun nggak naik gaji, terus ditawarin kerja tempat lain dengan gaji 2 kali lipat, saudara. Apa yang kita pikirkan? Lah masa Tuhan bilang jangan pindah ke sana? Saya sampai ngomong sama istri itu waktu itu saya ingat betul. Inilah enaknya nggak ikut Tuhan ya. Enaknya nggak enaknya ikut Tuhan. Dikit-dikit tanya Tuhan, dikit-dikit tanya Tuhan. Lah kita tuh 4 tahun nggak naik gaji, terus ada tawaran gaji 2 kali lipat, kok nggak boleh? Ini gimana caranya gitu kan? Ya Pak istilahnya tuh ya aneh gitu loh. Itu tahun 2004, saudara. Saya tuh jujur saya waktu itu nangis, saudara. Saya ke Bukit Doa di daerah Ciawi, Bogor itu saya nangis. Saya berdoa, Tuhan, kenapa sih? Kok cuman pindah kerja aja tuh kok nggak boleh gini gitu kan? Tapi sang penasihat ajaib itu ngomong apa, saudara? Anakku, saat ini kamu belum ngerti kenapa aku nggak izinkan kamu pindah. Tapi suatu ketika nanti kamu akan tahu kenapa aku izinkan kamu nggak boleh pindah. Dan saudara tahu tahun 2006 waktu peristiwa pengeboran minyak di daerah Jawa Timur yang menimbulkan bencana nasional, saudara, Bapak Ibu semua pasti tahu itu. Lapindo. Nah betul, yang itu dulu yang menawarin saya untuk join ke sana, ditawarin gaji 2 kali lipat dan Tuhan bilang jangan ke sana. Saudara, jadi kita punya penasihat itu luar biasa, saudara. Orang lain nggak tahu, Tuhan kasih tahu. Orang lain nggak mendapatkan bocoran istilahnya, Tuhan kasih bocoran. Ini pentingnya kita mendengarkan dengar-dengaran sang penasihat yang ajaib, saudara. Jadi kalau hari-hari ini kita sedang dibawa Tuhan untuk mengikuti nasihatnya, ya tidak enak, saudara. Percayalah bahwa endingnya nanti pasti akan luar biasa, saudara. Pasti endingnya itu akan dahsyat, walaupun mungkin butuh waktu tahunan, saudara. Mungkin butuh waktu yang tidak mudah. Saat ini pun saya sedang menghadapi satu pergumulan yang saya juga masih belum tahu, ya. Karena kadang-kadang saya berpikir kok gini gitu ya. Saya berpikirnya itu setelah ini tuh begini, setelah ini begini gitu. Tapi kok begini gitu loh. Tapi setiap kali saya berdoa, saya tuh saudara kalau berdoa tuh kadang-kadang gimana ya? Saya kadang lagi tidur gitu Tuhan bicara, kadang lagi olahraga Tuhan bicara. Pokoknya ya udah kayak ngobrol gitu. Itu Tuhan tuh nasihatnya tuh ya udah saya ikutin dan itu benar-benar terjadi, saudara. Apa yang Tuhan sampaikan itu terjadi. Tinggal saya nurut apa enggak. Dan saya belajar taat, saudara. Nah, kemudian kalau kita lihat di poin yang ketiga, Petrus semalaman tidak mendapatkan ikan. Nah, padahal saudara kita tahu Petrus itu kan penjala ikan. Lah semalam-malaman nggak dapat ikan, waktu Yesus datang ditanya dia nggak dapat ikan. Kok suruh menebarkan jala? Justru setelah siang hari, coba bayangkan, saudara. Ini kan nasihat yang sangat-sangat tidak masuk di akal, saudara.
Tapi itulah penasihat ajaib kita, saudara, yaitu Tuhan. Itulah dia, saudara. Justru gunanya bersyukurnya kita punya penasihat yang ajaib ini adalah melampaui segala akal pikiran kita, saudara. Melampaui semua, saudara. Maka dari itu, saudara, saya ini ya istilahnya walaupun saya ini orang jurusan fisika ya, orang fisika biasanya kan logikanya begini-begini. Saya ini sebenarnya nggak pintar fisika, saudara. Tapi saya senang. Beda ya antara pintar sama senang. Saya tuh kalau belajar fisika sama matematika itu senang, tapi bukan nggak pintar, saudara, sebenarnya. Artinya, saya butuh waktu untuk mempelajari sesuatu sampai saya belajar filsafatnya, saudara. Jadi kalau orang bilang fisika itu susah begini, sebenarnya karena mungkin cara pengajarannya yang kurang tepat, saya bilang. Sebenarnya fisika sama matematika itu kalau kita tahu filosofinya, sebenarnya itu pelajaran yang menyenangkan, saudara. Nah, saya itu senang, gitu loh, ya. Jadi saya itu senang, tapi memang itu kan orang jadi pakai logika. Kadang-kadang orang yang terlalu banyak logika, kadang-kadang waktu berhubungan dengan namanya mukjizat atau nasihat Tuhan, penasihat yang ajaib tadi kadang-kadang mungkin kan bertolak belakang. Tapi saya belajar, saudara. Saya belajar itu, saudara. Dan saya mengalami banyak sekali pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan yang sangat-sangat dahsyat, saudara. Benar, pengalaman banyak banget saya. Dan inilah modal kita untuk bercerita kepada orang yang belum percaya Tuhan. Coba kalau saya tidak pernah mendapat penasihat yang dari nasihat dari sang penasihat ajaib. Makanya setiap saya langkah, apalagi awal tahun dan khusus tahun 2024 ini, saudara, saya memang mendapatkan rema ini. Masukin tahun 2024, kamu harus mendengarkan sang penasihat yang ajaib itu. Apa maunya Tuhan? Kemudian poin berikutnya kalau kita lihat waktu Abraham menyuruh Lot memilih tanah. Kan bukan Abraham yang milih dulu, tapi Lot disuruh memilih dulu. Logikanya, kalau secara manusia, harusnya kan Abraham milih dulu dong. Dia kan ya istilahnya mungkin dia lebih punya power. Kalau sekarang coba kalau kita ini kan kadang-kadang kita milih dulu yang paling bagus. Dan sebenarnya Lot secara logika benar dia milih yang lembah sungai Yordan yang seperti taman surga, yang subur, yang ada airnya dan sebagainya. Abraham malah kan dapat sisanya, saudara. Tetapi saya percaya, saudara, tanpa sadar sebenarnya Tuhan itu sedang menasihati Abraham, ya, untuk dengan caranya Tuhan, sang penasihat yang ajaib itu istilahnya gampangannya ngomong kalau diterjemahkan kamu ngalah dulu deh. Lot suruh milih dulu. Kan gitu kira-kira kalau diterjemahkan terjemahan bebas. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, sang penasihat yang ajaib itu menasihati kita. Itu nggak masuk akal dan kadang-kadang dalam tanda kutip membuat kita seakan-akan kalah, saudara. Seakan-akan kita kok jadi orang yang lemah, kok kalah. Ya contoh kayak Abraham, ini kalau deal kan kalah. Kalau kita mau jujur nih ya, kalau kita baca di Kejadian 13 itu kan seakan-akan Abraham kan tinggal terima sisanya. Lot kan terima yang pertama. Nah, kadang-kadang kita kan secara tidak langsung kadang-kadang kita mengalami hal-hal seperti itu, saudara. Kadang-kadang kita mendapatkan sesuatu yang istilahnya nggak harusnya yang pertama kita dapatkan, tapi kita malah milih yang kesekian gitu. Termasuk mungkin dalam pelayanan. Kadang-kadang mungkin orang yang baru datang tiba-tiba sudah promosi gitu, apalagi mama kalau di gereja-gereja besar ya saya tidak bermaksud apa, tapi kadang-kadang namanya ya cerita apa adanya ya. Kadang-kadang gereja-gereja besar itu ada semacam kayak karier, saudara, ya. Ya saya ada pengalaman sering dengar, sering ini ya, karena saya dulu juga ikut di dalam struktur organisasi gereja. Kadang-kadang mama sering kontok-kontokan, saudara. Saya sendiri kadang kaget, Bang. Saya aja kerja di perusahaan minyak aja saya nggak pernah istilahnya mau kontok-kontokan jabatan. Ini kok malah gereja kok malah seperti ini. Saya kadang-kadang waduh kok kayak gini ya gitu loh. Kenapa? Kadang-kadang mungkin ini orang yang baru masuk berarti tahu-tahu sudah punya jabatan ini, sudah punya ini, sementara yang lain belakangan. Kadang-kadang Tuhan izinkan seperti itu, saudara. Kenapa? Abraham ini kan kalau dia walaupun tidak tertulis secara eksplisit, tapi saya percaya hikmat Roh Kudus itu menuntun Abraham untuk mendapatkan yang lebih baik karena dia dengar-dengaran akan penasihat yang ajaib. Jadi dalam kehidupan kita, saudara, kalau kita seakan-akan nanti disingkirkan orang, diselip sama orang lain, terus kita malah seakan-akan terpinggirkan, kita menjadi orang yang kesekian, yang tidak dianggap menjadi orang yang terabaikan. Saudara, percaya deh, penasihat yang ajaib itu tidak pernah salah dalam nasihat kita. Yang penting kita memiliki sikap hati yang benar, saudara. Itu penting sekali. Sikap hati yang benar itu penting sekali. Ya, saya ini ya kalau mungkin kalau pelayanan saya kan memang terus terang pelayanan lebih banyak ke kontekstual ya, karena saya sendiri juga walaupun dulu pernah menggembalakan gitu ya, tetapi saya sendiri lebih terjunnya banyak di dunia
bisnis ya di dunia pekerjaan, kemudian juga untuk pelayanan juga pelayanan penginjilan keluar. Justru di sini kadang-kadang kita diperhadapkan dengan suatu keadaan yang kita harus menjadi terang, menjadi berkat itu justru langsung, saudara, di alam di dunia nyata, ya, di mana bukan cuma sekedar teori di mimbar, tetapi nyata langsung, saudara. Banyak sekali kejadian-kejadian yang saya alami. Ya, saya nggak tahu saya pernah saksikan di sini atau belum, saya lupa. Tahun 92 itu, saudara, kalau nggak salah saya pernah saksikan. Itu perusahaan yang kami kerja itu dulu di daerah Pancoran itu, saudara. Kebetulan lapangannya waktu itu salah satu yang saya tangani di daerah Sorong, Papua ya. Jadi ada salah satu lapangan minyak di sana, di daerah Pulau Salawati itu, saudara. Kemudian sama di Jawa Timur. Nah, waktu itu perusahaannya mau bangkrut, saudara. Mau PHK. Saya salah satu orang yang sudah dipanggil sama atasan saya waktu itu. Waktu itu saya baru masuk kerja, saudara. Dan dikatakan sama atasan saya ini bahwa perusahaan ini akan mengadakan pengurangan besar-besaran dan termasuk saya akan dikurangi, saudara. Nah, ini kan kenyataannya, saudara. Ya, faktanya. Ini kan tadi dikatakan yang di atas nasihat Tuhan sering bertolak belakang dengan logika dan fakta, ini yang di atasnya. Faktanya saya akan di PHK. Ini fakta dan kantor sudah ramai, saudara. Tapi waktu saat itu saya sampai sekarang itu tahun 90-an itu, 92. Sampai sekarang saya tidak pernah lupa posisi saya duduk, posisi atasan saya ngobrol, dan bagaimana Roh Kudus bicara saat itu. Sang penasihat yang ajaib ngomong begini, saudara. Anakku, tugas kamu di perusahaan ini belum selesai. Aku akan memakai kamu untuk perusahaan ini untuk melayani aku. Jadi Tuhan tuh bicara tugas kamu di sini belum selesai. Jadi bukan Tuhan nggak ngomong kamu tetap akan bekerja sih, enggak. Karena memang saya di situ tuh juga bekerja itu memang itu saya Tuhan yang tuntun. Tugas kamu di sini belum selesai dan jelas Tuhan katakan kamu tidak akan di PHK. Coba saudara, fakta yang saya lihat di depan mata saya, perusahaan sudah mem-PHK ratusan orang. Semua sudah dikasih kesempatan untuk mencari pekerjaan tempat lain, termasuk saya. Wahyu, kamu coba cari kerjaan tempat lain, ngelamar sana, ngelamar sini lah istilahnya. Bayangkan aja kalau atasan sudah ngomong seperti itu tuh, nggak main-main kan, saudara. Artinya orang biasanya kalau ngelamar malah malah disuruh ngelamar, saudara. Artinya memang kondisinya sudah sangat kritis. Tapi sang penasihat yang ajaib itu, saudara, ngomong apa? Tugas kamu di sini belum selesai. Ya. Terus saya kumpulkan teman-teman persekutuan, teman-teman doa. Terus saya ngomong begini, saya dapat dari Tuhan, itu seperti ini, saya bilang, itu tahun 92, saudara. Dan waktu itu terus terang di kantor-kantor mungkin belum terlalu banyak seperti sekarang ya, tahun 90-an persekutuan kantor itu masih belum banyak seperti sekarang. Dan waktu saya bicara Tuhan bicara itu, ya orang dengar itu masih rada-rada kayak masa sih Tuhan bicara begitu? Saya dianggap rada-rada kayak ya sedikit-sedikit gila gitu ya, rada-rada nyeleneh gitu kalau istilahnya. Saya bilang enggak, saya dapat dari Tuhan begitu. Perusahaan tidak akan bangkrut dan tidak akan ada PHK. Terus salah satu teman saya, saudara, sudah diterima di Freeport, saudara, teman saya, sekretaris. Dia bilang, Wahyu, tapi aku sudah diterima di Freeport. Ya terserah, saya bilang, kamu berdoa aja, apakah akan pindah atau tetap stay di sini. Tapi yang saya dapat dari Tuhan, perusahaan tidak akan bangkrut, tidak akan bubar, dan tidak akan ada PHK. Dan ternyata betul, saudara, berapa minggu kemudian saya lupa, itu betul-betul dibatalkan, saudara. PHK dibatalkan, dan itu pembatalannya tuh sangat-sangat luar biasa. Jadi akan menandatangani surat PHK itu, saudara, ya penjualan saham kemudian berdampak kepada PHK itu 10 orang, saudara. Jadi presiden direkturnya itu sampai memperagakan seperti ini, saudara. 9 orang sudah tanda tangan. Tinggal orang ke-10 ini tanda tangan, katanya gitu kan. Waktu orang ke-10 ini ambil pulpen untuk tanda tangan, saudara. Tinggal saya gitu langsung saham dijual, karyawan di PHK besar-besaran. Itu tinggal ya sekian detik lah gitu, sekian menit, sekian detik gitu. Waktu pulpen ke-10 diangkat untuk tanda tangan, saudara, tiba-tiba telepon berdering, langsung katakan batalkan karena pengeboran kita di Argentina mendapatkan gas dalam jumlah besar. Itu cuma hitungan detik, hitungan menit, saudara. Terlambat telepon masuk saja, saudara, terjadi PHK besar-besaran. Dan itu menjadi kesaksian yang luar biasa karena sebelumnya saya sudah sharing sama teman-teman persekutuan. Ya orang di luar yang orang nggak percaya nggak tahu. Tapi yang orang percaya, yang teman persekutuan saya sudah kasih tahu. Tuhan katakan tidak akan terjadi PHK. Dan terjadi, saudara. Itu menjadi kesaksian sampai sekarang, saudara.
Dan perusahaan itu sampai sekarang memproduksi minyak dalam jumlah besar dari Jawa Timur. Ya. Nah, artinya apa, saudara? Artinya kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan itu, kita harus menjadi garam. Janji tentang penasihat yang ajaib ini bukan cuma di dalam dunia pelayanan. Artinya dalam dunia gereja maksud saya, ini kantor juga pelayanan, saudara. Itu betul-betul dalam dunia sekuler, dalam dunia pekerjaan, dalam bisnis, dalam rumah tangga, apapun juga. Itu yang namanya penasihat yang ajaib itu. Dia sanggup menasihatin, saudara. Ya, saya banyak sekali, saudara, dalam pekerjaan-pekerjaan saya. Salah satunya, saudara, ya bukan salah satu, salah yang lain lagi nih ya. Saya waktu kerja di satu perusahaan Inggris, tahun berapa itu? Tahun 2007, saudara. Saya masuk dalam satu perusahaan Inggris. Saya waktu masuk itu, saudara, kami rapat. Begitu rapat itu dikatakan, oh ini ada satu nama lapangan yang jelek, yang kita perusahaan tidak mau invest lagi. Saya waktu itu pas hari pertama saya ikut meeting itu dikatakan lapangan ini jelek dan perusahaan sudah tidak mau invest lagi. Nah yang unik, saudara, seminggu kemudian atasan saya datang, dia beritakan, Pak Wahyu tolong evaluasi lapangan ini. Loh, ini kan bukan udah jelek, udah nggak mau investasi lagi, kenapa kok masih saya disuruh mengevaluasi? Ibaratnya saya ini cuman disuruh ngasih barang rongsokan lah istilahnya kalau bahasa kasarnya, barang bekas, disuruh mengevaluasi saya lagi. Kan kenapa kok nggak yang baik-baik, kok yang ini, kok yang udah diputuskan tidak invest, kok saya suruh mengevaluasi lagi. Begitu saya menerima, saudara, mandat itu, langsung saya doakan, Tuhan, saya percaya waktu saya pindah ke perusahaan ini Tuhan yang tuntun saya. Karena terus terang saya pindah ke perusahaan itu sebenarnya lewat pergumulan yang berat, saudara. Karena gaji saya turun, terus jabatan turun, pokoknya semua serba turun gitu. Kok Tuhan justru saya malah nangani perusahaan lapangan minyak yang sudah jelek dalam tanda kutip itu, saudara. Saya berdoa. Dan saya percaya kalau Tuhan sudah suruh sesuatu tuh pasti ada maksud Tuhan. Pasti ada sesuatu yang Tuhan punya rencana. Dan apa yang terjadi, saudara? Ya singkat cerita, setelah berapa bulan saya evaluasi, saya minta anggaran untuk survei ulang dan sebagainya, saudara, offshore, saudara. Dan singkat cerita, saya mengusulkan untuk pengeboran, saudara. Setelah saya melakukan survei, selang berapa bulan kemudian, saya usulkan untuk pengeboran. Padahal tuh daerah itu semua orang lama, oh itu daerahnya udah jelek, ngapain kamu ngebor di situ gini-gini. Tapi saya udah berdoa, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Pengeboran yang tadinya sudah dianggap di situ udah nggak ada apa-apa lah, istilahnya tinggal barang rongsokan lah. Itu ternyata ketemu cadangan minyak yang masih cukup besar lah. Ukuran itu masih cukup besar. Dan sampai hari ini, saudara, lapangan itu menjadi lapangan favorit, saudara. Sebelum saya pensiun pun lapangan itu menjadi lapangan minyak favorit. Padahal sebelumnya itu lapangan minyak itu sudah istilahnya udah dicoret lah dari daftar untuk investasi. Kenapa? Saya percaya penasihat yang ajaib itu memberikan inspirasi kepada saya. Dia itu bisa menasihati dalam segala hal. Oleh sebab itu saya walaupun bekerja di dalam dunia sekuler, yang orang bilang mungkin ya kalau pengeboran dengan teknologi dan sebagainya, masuk kayak gitu kok harus melibatkan Tuhan. Justru karena high tech dan karena kita cari minyak ini kan di bawah tanah, saudara. Sekian kilometer di bawah tanah, apalagi yang offshore di bawah laut, saudara. Banyak ketidaktahuan kita. Tapi saya cuma bilang, Tuhan, Engkau yang pemilik alam semesta ini. Engkau yang mengetahui semuanya. Saya terbatas, pengetahuan saya terbatas, pengalaman saya terbatas. Tapi Engkau tidak terbatas. Tuhan kasih hikmat. Dan benar, saudara. Itu salah satu yang terjadi. Dan itu benar, saudara. Menjadi kesaksiannya kenapa? Karena orang sudah tahu ini daerah yang sudah tidak bagus, saudara. Begitu saya pegang, saya olah, saya kerjakan, itu menjadi lapangan minyak favorit sampai sekarang, saudara. Ya, bukan karena saya, saudara, tetapi saya percaya sang penasihat yang ajaib itu sanggup menasihati. Entah kita seorang ilmuwan, entah kita seorang yang bidang apapun juga, tetapi kita percaya dia sanggup menasihati kita. Maka dari itu saya nggak berani sombong, saudara. Kenapa? Karena semua Tuhan yang ngasih nasihat. Terus contoh lagi, saudara, di daerah Madura, saudara. Dulu ada satu lahan eksplorasi yang sudah dibor oleh perusahaan asing, puluhan sumur dibor kosong, saudara. Saya diserahin tugas di sana, dan kami kelola sama tim kami, saudara. Waktu itu orang udah bilang, waduh ini udah banyak kosong, ada berapa puluh sumur di perusahaan asing pun kosong, masuk kamu kok mau ngusulin ngebor situ. Kembali lagi, saudara. Saya dalam doa. Saya tahu saya punya penasihat yang ajaib. Saya tahu dia tuh jauh lebih pintar dari saya.
Dia sempurna, dia pengetahuan Tuhan itu tidak terbatas. Saya terbatas. Saya berdoa dan saya kerjakan apa menjadi bagian saya doakan. Itu puluhan sumur sebelumnya diperkosong, kami mengusulkan 4 sumur, saudara. 4-empatnya dapat minyak dan gas dalam jumlah besar. Sekarang lapangan itu dikelola oleh satu perusahaan Petronas Malaysia. Dan sampai sekarang masih produksi dalam jumlah besar, saudara. Ini artinya apa, Bapak Saudara terkasih? Libatkan Tuhan sebagai penasihat di dalam segala perkara. Baik masalah yang sangat sepele, maupun yang sedang-sedang saja, maupun yang sangat berat. Ya. Tuhan tuh sering ngomong sama saya begini, apakah masalahmu terlalu berat sehingga aku tidak sanggup menolong kamu? Atau apakah masalahmu terlalu sepele sehingga aku lalai karena nganggap itu barang sepele? Enggak. Tuhan itu barang yang sepele sekalipun itu Tuhan campur tangan, saudara. Ya, saya terlalu yakin hal-hal yang sangat kecil, yang sangat sepele pun kita tuh Tuhan ini kita tuh selalu komunikasi dengan Dia. Ya, kita harus bergaul karib dengan Tuhan. Ya, kita harus bergaul intim dengan Tuhan dalam segala hal. Minta nasihatnya dalam segala perkara, saudara. Apalagi perkara-perkara yang besar. Ya, nah, oleh sebab itu, Bapak Saudara terkasih, saya percaya dalam kehidupan kita, maka saya ajarkan kepada anak-anak saya pun, ya, kami setiap malam doa bersama itu kami juga minta nasihat Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Ya, saya bersyukur anak saya itu waktu lulus kuliah itu pas pandemi, saudara. Bayangkan saja, saya baru pensiun, terus pandemi, anak saya lulus kuliah, kebetulan jurusannya sama dengan saya dari geofisika. Itu pas pandemi kan tahu sendiri, saudara. Waduh, lapangan kerja banyak tutup di mana-mana. Pas saya pensiun, waduh, pokoknya semua serba. Dia namanya wisuda aja masih online, saudara. Nggak sempat nggak belum boleh ke kampus, masih di apa toganya itu masih disilangkan tuh pakai online, saudara. Tapi saudaraku, Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Waktu anak saya mau ngambil jurusan itu kita sudah berdoa. Tapi begitu pandemi, aduh, ini kan lapangan kerja lagi susah, harga, waduh, pokoknya lagi nggak ini. Tapi saudara tahu, Tuhan itu luar biasa. Dia belum sampai wisuda, saudara. Anak saya sudah, dia ngelamar lewat online, saudara. Ngelamar, belum sampai wisuda, dia udah diinterview dan udah lolos. Begitu wisuda, langsung dia training, langsung kerja di salah satu perusahaan tambang batu bara, dan sekarang di Kalimantan. Karena saya percaya, saudara, nasihat dia tuh nggak pernah salah. Walaupun kadang secara logika manusia itu, waduh, kok kayaknya begini. Saya dulu kuliah tuh, saudara, tahun 83. Saya kan masuknya jurusan dulu kan jurusan fisika, Fakultas MIPA, Matematika dan Pengetahuan. Saya dulu masuk jurusan MIPA fisika tuh nggak tahu kalau orang fisika itu kerja bisa dikerja doel, kamu nggak tahu kan, nggak seperti sekarang. Sekarang kan model internet, tahu. Dulu saya apalagi dari kampung, di pelosok Temanggung sana lereng gunung, saudara. Nggak tahu, saudara. Pokoknya waktu mau ngelamar, waktu mau masuk kuliah itu, saya cuma berdoa. Tuhan, saya tahu Tuhan akan tunjukkan mana yang terbaik. Saya minta nasihat. Dan waktu saya masuk jurusan fisika itu, saya cuma modalnya apa? Saya cuma modal seneng. Saya nggak tahu akan bidang kerjanya. Nggak tahunya begitu saya masuk kuliah, ternyata di dalamnya jurusannya bisa macam-macam. Dan saya percaya, nasihat Tuhan itu memang tidak pernah salah. Jadi artinya dalam segala keadaan, dalam segala perkara, nasihat Tuhan itu sangat luar biasa. Dan saya percaya hari-hari ini pun, saudara, kalau kita ngelihat banyak hal yang tidak masuk akal yang akan Tuhan lakukan. Poin yang berikutnya, saudara, Yosua disuruh mengelilingi tembok Yeriko. Ini, aduh, lebih kalau saya pikir-pikir ini kalau orang sekarang ini disuruh mengelilingi tembok Yeriko supaya tembok Yeriko runtuh. Ini kalau orang sekarang lakukan mungkin akan dibilang begini, saudara. Suruh niup sangkakala, trompet, suruh ngelilingin gitu. Aduh, ini benar-benar kalau dipikir secara manusia itu sangat tidak masuk. Dan ini kisah nyata, saudara. Firman Tuhan itu kan kitab sejarah ya. Jadi itu betul terjadi, bukan cuma angan-angan, betul terjadi. Tapi ini firman Tuhan, saudara. Waktu Yosua taat, dinasehatin sama sang penasihat yang ajaib, kelilingi tembok Yeriko. Hari pertama, hari kedua sampai hari ketujuh, kelilingi, saudara. Dan akhirnya tembok Yeriko yang demikian kokoh runtuh, saudara. Coba logikanya dari mana, saudara? Nggak masuk di akal, saudara. Tapi itulah penasihat kita, saudara. Jadi hari-hari ini kalau kita melayani Tuhan, kalau kita sebenarnya kunci utamanya, kita harus dengar-dengaran akan nasihat dari sang penasihat yang ajaib. Jangan terlalu, ya boleh saja kita dengan logika, itu Tuhan logika juga itu, Tuhan kasih ya, hikmat itu kan logika dan sebagainya, perlu juga gitu. Tapi artinya,
yang utama yang kita dengar adalah nasihat dari yang sang penasihat ajaib ini apa. Apalagi masuk ke tahun baru seperti sekarang. Apa yang harus kita kerjakan? Apa harus kita lakukan? Saya pun terus terang sampai sekarang ini, saya masih banyak hal yang saya belum mengerti, saudara. Tahun 2013, saudara, waktu saya mulai pelayanan kaum Kendar, saudara, saya mulai pelayanan tahun 2011. Dan tahun 2013 itu Tuhan suruh saya untuk membeli sebuah lahan. Lahannya lahan garapan, saudara. Ya, di daerah Puncak 2 Bogor. Lahan garapan kok disuruh beli, saudara. Ya saya pikir-pikir ngapain gitu beli lahan garapan dan jumlahnya juga cukup besar, sudah sampai 20-an hektar. Ya kalau di Papua mungkin 20 hektar itu barang biasa. Kalau di sini, daerah Bogor, daerah Jakarta 20 hektar itu ya bukan tempat yang kecil. Tapi ini lahan garapan, saudara. Saya ngeyel, saudara. Ngapain Tuhan? Mosok beli lahan garapan kok sampai 20 hektar ya walaupun harganya murah. Tapi kalau 20 hektar kan ya mendingan dalam logika saya. Saya waktu itu memang begitu. Daripada saya beli 20 hektar, mending beli saya mungkin 1000 meter tapi yang ada sertifikatnya, yang ada statusnya jelas gitu loh. Ini kan logika manusia. Tapi waktu saya ngeyel, ya itu Tuhan ingatkan. Sang penasihat yang ajaib nih ngomong. Bahasa kalau orang Jawa bilang tuh, jangan sok keminter gitu loh. Oh, jangan sok pinter gitu loh. Tuhan tuh bilang, kamu tuh jangan sok pinter. Saya pikir-pikir, iya benar juga ya. Tapi saya ngeyel lagi. Tuhan ini, tapi ini kan statusnya kan nggak jelas. Lahan garapan kok dibeli gitu loh. Beli dalam jumlah banyak. Kecuali kalau memang saya mau jadi petani terus nggarap 1000-2000 meter, ini 20 hektar lebih. Waktu itu hampir 24 hektar kalau diukur. Ini masa disuruh beli gitu loh kan, ngapain gitu loh. Saya jujur sampai bertahun-tahun tuh masih nggak ngerti, saudara. Akhirnya yang di situ ada tempatnya, kami pakai untuk pelayanan. Tapi saudara, sekarang saya baru ngerti, saudara. Pas pandemi itu, saudara, setelah pandemi kalau tidak salah, saya disuratin, dan tanah itu akhirnya dikasih surat sama pemerintah, statusnya HGU, saudara. Dikasih surat resmi dan bukan garapan lagi. Akhirnya apa, saudara? Itu bisa dikelola menjadi objek wisata yang punya surat resmi. Dan harganya sekarang sudah puluhan kali lipat, saudara. Saya akan disuruh beli sekarang dengan luas segitu, mana bisa, duit dari mana, saudara. Tapi ini kan nasihatnya kan betul-betul, saya waktu cerita sama teman kantor aja diketawain, ngapain kamu beli tanah garapan sampai 20 hektar lebih di daerah sana, mau buat apa? Orang tuh menertawakan saya semua. Sudah menertawakan saya semua. Nggak ada satupun yang respect. Mentertawakan. Semua. Tapi waktu saya berdoa, Tuhan tuh ngomong begini. Kamu dalam hal ini jangan mikir untung dan rugi. Karena ini kan masalah ketaatan, saudara. Tapi kamu nggak akan rugi. Kenapa? Karena lewat tempat ini, saudara. Waktu kan kami kan ada rumah di sana, vilanya gitu. Kami buat untuk pelayanan, pembukaan pelayanan untuk saudara kita kaum Kendar. Jadi memotivasinya pelayanan. Tapi kenapa kok sampai 20 hektar gitu, saudara? Dan sekarang saudara tahu, setelah dari pemerintah dikasih surat resmi, diukur dan dikasih surat resmi, karena apa? Karena kami melihara hutan, terus ada pengelolaan dan diperbolehkan membangun untuk objek wisata. Itu harganya per meter sekarang udah, ya kalau saya disuruh beli udah nggak bisa, saudara. Ini artinya apa, saudaraku? Nasihat Tuhan itu memang betul-betul dahsyat. Sangat dahsyat. Walaupun saya waktu itu memang dibilang orang gila, beneran gila, ngapain beli tanah di situ sampai segitu banyak dengan status tanah garapan. Saudara tahu kan, tanah garapan itu kan cuma surat dari lurah. Dan itu kalau misalnya kita nggak kelola, diambil alih orang, kita sudah kalah. Secara legal itu sangat lemah, saudara. Wong misalnya ada orang lain yang bikin rumah atau apa, terus kita nggak pernah nengok, tahu-tahu sudah ada rumah orang, kita sudah kalah, saudara. Itu garapan itu begitu. Lah saya kan nggak mau spend duit untuk seperti itu, saudara. Ya walaupun harganya murah, tapi kalau sampai seluas itu kan juga mendingan saya berikan tanah mungkin 1000 meter, 2000 meter, di pinggir jalan ada sertifikatnya. Tapi itu penasihat yang ajaib itu ngomongnya seperti itu, saudara. Dan sekarang ini saya baru ngerti, saudara. Ternyata Tuhan punya maksud yang luar biasa. Ya saya sih belum tahu ya mau ini, tapi memang kami sekarang lagi dealing dengan salah satu investor yang mau bikin objek wisata di sana, ya bantu dalam doa, karena beberapa investor yang sebelumnya itu secara performan kurang meyakinkan, akhirnya saya tolak. Mereka mau kerjasama, tapi karena dari sisi finansial dan profesionalisme kurang, jadi saya tolak. Ini kami lagi bergumul, ada investor asing yang mau ngajak membuat semacam kayak tempat resort, saudara. Siapa pernah kepikiran, saudara? Dan semua orang sekarang terkaget-kaget begitu tempat ini sekarang lagi di jalan utamanya lagi di hot mix, karena Jonggol itu menjadi ibu kota Bogor Timur dan itu menjadi destinasi wisata untuk
Jonggol, Bogor Timur, saudara. Tahun 2013 siapa pernah mikir kayak gitu? Sekarang jalannya diperlebar pakai hot mix yang sangat bagus sekali, mulus. Dulu jalannya tuh kayak jalan batu-batu. Siapa yang pernah mikir tahun 2013 akan menjadi seperti itu? Itu kalau orang bilang ya, itu kalau orang bilang pernah ada ngomong tempat jin buang. Nah, ya itu benar-benar bukan cuma jin, itu mungkin banyak jin, saudara. Ada di situ ada air terjunnya segala macam. Pokoknya sesuatu yang sangat-sangat tidak masuk di akal. Saya ceritakan ini, saudara. Saya cuma mau sampaikan bahwa hal yang sangat-sangat mustahil, sangat tidak masuk akal sekalipun, kalau itu betul-betul dari Tuhan, nurut, saudara. Penasihat yang ajaib itu tidak pernah salah. Amin. Saya percaya itu nggak pernah salah, saudara. Dia itu nggak pernah salah dan nggak pernah gagal. Jadi apapun yang Tuhan sampaikan, itu judulnya cuma satu, pasti benar dan pasti digenapi. Oleh sebab itu, Bapak Saudara terkasih, memasuki tahun 2024 ini, saudara, ya ini kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, ya. Tapi saya nggak akan ngomong politik praktisnya, saudara. Walaupun saya juga sering dimintain pendapat ya. Waktu dulu pemilu yang sebelumnya saya juga diminta pendapat sama ini untuk masalah energi ya. Saya kan orang profesional. Ya tahun ini saya juga dimintain pendapat tentang kebijaksanaan energi ya. Saya cuman profesional aja, saya nggak akan ngomong politik praktis. Yang penting, saudara, di tahun politik itu sangat menentukan masa depan bangsa Indonesia. Indonesia emas tahun 2045 itu sangat penting. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus berdoa supaya presiden dan wakil presiden itu betul-betul yang dari Tuhan. Ya, di antara ketiga pasangan itu silakan kita semua berdoa. Saya nggak akan ngomong kampanye tapi kita berdoa supaya Tuhan pilihkan yang terbaik, termasuk caleg-calegnya. Ya, kita percaya Indonesia ini ada dalam genggaman tangan Tuhan. Apalagi kalau saya dengar cerita Bu Eli tadi, kan kita hampir tim doa Papua ini tiap hari, saudara. Ya. Nah, saya percaya Tuhan itu mendengar jeritan doa-doa kita. Apalagi Papua nih, saudara. Papua ini, waduh, kaya raya, saudara. Ada Freeport, ya. Terus saya juga ya tadi saya cerita sama Bu Eli kalau kami lagi ya nanti doakan supaya bisa terlaksana di daerah Bintuni. Itu juga cadangan gasnya besar sekali. Terus yang berbatasan sama Papua New Guinea itu juga diduga cukup besar sekali ya. Ya kebetulan kami ya memang bagian saya itu jadi mengevaluasinya dari secara geologi seperti itu gitu. Tapi saya percaya, saudara, bahwa Tuhan akan bawa kita anak-anaknya yang dengar-dengaran akan nasihat dari sang penasihat yang ajaib itu untuk menjadi kepala dan bukan ekor. Dan goalnya sebenarnya cuma satu, saudara, yaitu poin yang kedua, penuaian jutaan jiwa bagi yang belum mengenal Tuhan. Jadi ini poin yang selalu harus kita renungkan, kita dengarkan. Kenapa, saudara? Karena Tuhan memberkati kita tuh bukan tanpa tujuan. Tidak mungkin Tuhan memberkati kita secara luar biasa, entah dengan berkat itu bukan hanya secara bicara materi ya. Tetapi selalu Tuhan itu destininya adalah apa? Penjangkauan jiwa-jiwa, saudara. Maka tadi saya cerita sama Bu Eli, kalau kami pun Tuhan percayakan sekarang saya di bidang oil and gas, saya menjadi ya mengelola beberapa lapangan ya, bagi yang saya kelola join dengan investor maupun saya diminta sebagai advisor, sebagai penasihat. Makanya saya bilang saya butuh penasihat yang ajaib. Karena apa? Karena saya menasihati perusahaan-perusahaan yang kolab, yang kacau, yang begini itu ownernya datang ke saya minta tolong dibenahin begini-begini, carikan investor dan manajemennya minta tolong dibenahi dan sebagainya. Lah saya kan terbatas, saudara. Tapi saya punya penasihat yang ajaib. Makanya judul yang saya sampaikan adalah tahun 2024 itu kita perlu penasihat yang ajaib. Tentu bukan cuma tahun ini, tahun seterusnya juga pasti ya. Tapi ini kan topiknya topik tahun baru. Memasuki tahun 2024 itu kita butuh penasihat yang ajaib. Supaya apa? Supaya kita memasuki tahun 2024, melewati 2024 yang akan datang ini, kita betul-betul mengikuti apa yang maunya Tuhan. Dan saya pun saat ini sedang dalam pergumulan, satu-satunya saya punya kerinduan untuk penjangkauan jutaan jiwa. Ya, saya nggak tahu cara Tuhan untuk menggenapi apa yang Tuhan janjikan, saya nggak tahu. Tapi saya cuma percaya bahwa kalau Tuhan sudah bicara, Tuhan sudah berfirman, pasti digenapi. Gitu aja. Karena apa yang saya alami hari-hari ini, ya, dari nol, bukan dari minus. Dari Jogja saya ke Jakarta, nggak punya apa-apa, nggak punya saudara. Bahkan saya cuma punya modal uang 40.000, itu pun saya simpen di dalam sepatu.
saya masukin kaos kaki, itu pun uang 40.000 itu bekal yang dikasih sama pacar saya yang sekarang jadi istri saya, karena saya nggak punya duit. Ke Jakarta nol, nggak punya saudara, nggak punya teman, nggak punya link sama sekali. Cuman modalnya satu, janji Tuhan. Tuhan suruh saya melayani di perusahaan minyak. Udah selesai. Itu aja. Dan ternyata Tuhan bawa sekarang menjadi seperti saat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu tidak ada alasan sekecil apapun untuk menyombongkan diri, untuk pamer, untuk ngomong, untuk sesuatu yang untuk dipuji. Kita harus sudah selesai dengan diri sendiri. Kalau kita masih pengen dipuji, kita masih pengen wow, disanjung begini, berarti kita belum selesai dengan diri sendiri, dan kita akan masih banyak bermasalah dalam pelayanan. Ya, orang kalau masih pengen disanjung begini, ini biasanya banyak problem. Problemnya apa? Nanti begitu nggak disanjung, begitu nggak diucapkan terima kasih, udah tersinggung, saudara. Nah, kalau kita masih seperti itu, saudara, waduh, nanti cuma akan jadi masalah. Tetapi kita nih hamba, ya, dulos, yang diinjak-injak pun kita harus mengatakan, oh ya memang aku ini dulos, jadi diinjak-injak juga nggak apa-apa, kita harus siap, saudara. Dan saya mengalami, saudara, ya, sudah melayani begini-begini masih diinjak-injak, dijelek-jelek gitu, ya ngalami ya, tapi nggak apa-apa, kita dulos, saudara, ya. Ya ini sesuatu yang harus kita harus kita renungkan, kita alami, ya. Nah, poin yang terakhir, saudara, apa nasihat khusus buat kita dari sang penasihat yang ajaib itu? Atau kalau bahasa kerennya sekarang bilang rema. Rema apa yang Tuhan mau di dalam tahun 2024 ini secara pribadi? Saya pun juga punya rema, ya, atau nasihat khusus tahun 2024. Dan saya sedang berdoa akan ada satu kegerakan yang sangat besar sekali, ya. Saya percaya itu pasti akan terjadi, dan itu akan, judulnya adalah penjangkauan jutaan jiwa, ya. Saya punya kerinduan, saya kan talenta saya kan salah satunya ngajar, ya. Dan saya ngajarnya itu bukan ngajar untuk istilahnya, ya, untuk istilahnya cari uang, ya, tapi saya ngajarnya lebih ngajar kepada saya pelayanan gitu loh. Teman kan kalau ngomong ke mereka bilang pelayanan kan nanti dicurigai, saudara, ya. Artinya saya ingin membagikan ilmu. Saya itu tipe orang yang senang ngajar, saudara. Ya, jadi kalau saya ngajar tuh dari pagi sampai sore itu saya nggak lalah, saudara. Asal apalagi saya lihat mahasiswanya semangat. Nah, saya berdoa tahun ini saya akan ngajar lagi. Dulu saya banyak membantu mengajar di Syekh Kuala Aceh, dan mereka juga sangat senang sekali. Nah, saya berdoa tahun ini saya akan aktif lagi, doakan supaya apa yang saya kerjakan sekarang ini untuk lapangan-lapangan minyak sudah jalan, dari saya bisa lebih leluasa lagi, karena ini kan preparation hampir 2 tahun, saudara. Tapi saya percaya Tuhan pasti punya waktu yang terbaik, dan saya mau belajar untuk dengar-dengaran akan nasihat dari sang penasihat yang ajaib. Saya mau belajar, telinga rohani saya mau belajar untuk lebih peka lagi. Apa nasihat khusus buat kita di tahun 2024 dari sang penasihat yang ajaib itu? Puji Tuhan, saya rasa segitu saja sharing firman Tuhan saya, dan ini adalah bukan khotbah, ya. Saya bilang ini pengalaman pribadi. Saya cuma cerita tentang pengalaman saya dengan Tuhan, tentang nasihat yang ajaib. Puji Tuhan, Bu Eli, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Monggo. Puji Tuhan, wow dahsyat. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Begitu luar biasa, ya. Tidak terasa, ya. Ini sebenarnya waktu ada agak lewat sedikit, tapi tidak terasa. Itu tadi full kesaksian. Bagaimana bobot yang dialami oleh Bapak, ya, dalam hal perjalanan hidup bersama dengan Tuhan ini, terobosannya dahsyat sekali. Puji Tuhan, luar biasa. Ya, Pak Wahyu, saya punya catatan banyak. Nah, Bapak Ibu sekarang boleh, ya, untuk berbagi, untuk mungkin menanyakan, ya, hal-hal mungkin yang terkait tadi kesaksian Pak Wahyu. Bagaimana tadi kita sudah dengar bersama kemustahilan, ya. Bagaimana nasihat Tuhan itu seringkali bertolak belakang dengan logika dan fakta. Nah, itu berat, itu sangat berat, ya. Terlalu banyak tadi contoh yang dialami Pak Wahyu, bagaimana akhirnya harus taat kepada Tuhan dengan situasi ataupun pilihan-pilihan yang sangat berat sebenarnya, mempertaruhkan iman juga, ya. Tadi ketika Pak Wahyu memilih taat, diketawain lah, dianggap aneh lah, dianggap nggak masuk akal lah, ya. Ya, terlalu banyak tadi contohnya, tapi yang disebut Pak Wahyu tadi yang 24 hektar tanah yang di daerah Jonggol itu, memang itu sekarang udah menjadi daerah sangat favorit, ya.
Itu sangat luar biasa. Dulu sih memang Jonggol nggak terlalu kayak diminati, ya. Tetapi berapa puluh tahun terakhir mulai disebut-sebut. Nah, ketika Pak Wahyu kan tadi bersaksi baru aja dalam tahun-tahun ini ada terobosan besar di sana. Dan itu adalah termasuk juga tadi saya sambil mikir, itu adalah salah satu wilayah daerah misinya Pak Wahyu ya di daerah Jonggol ini dan sekitarnya ini. Jadi memang saya percaya karena memang seperti apa dengan yakin Pak Wahyu ya bilang akan ada jutaan jiwa ya tuayan yang akan diberikan Tuhan yang akan terjadi di tahun ini, sesuatu yang dahsyat yang akan terjadi yaitu tuayan jiwa besar-besaran. Nah, kalau mengenai hal itu Pak, kita di rumah doa ini meyakini hal yang sama. Kita juga dapatkan itu hal yang sama. Karena itu tadi saya pun sangat antusias agar Bapak juga berdoa agar gini ya, saya jadi mikir tadi ini bukan soal materai ya, bukan materai ya Bapak Ibu ya. Dengan katakan tadi kan gift ya atau satu karunia yang Tuhan berikan talenta lah ya untuk menemukan sumur bor dan sebagainya dan sebagainya. Saya pikir itu sangat penting juga untuk daerah Papua ya, karena memang mungkin begitu luas lahan, segitu banyak titik lokasi yang katakanlah saat-saat hari ini begitu banyak orang dari luar sedang berusaha juga untuk memiliki lahan di daerah tanah Papua ini. Jangan sampai titik-titik yang kata menurut Pak Wahyu nanti ternyata di situ banyak ya katakanlah kandungan ataupun ya deposit daripada minyak dan gas ternyata diambil yang lain gitu ya. Nah, bagaimana kalau itu ya Tuhan pakai Pak Wahyu juga atau anak-anak Tuhan untuk menemukan titik-titik tertentu untuk pekerjaan Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk tadi salah satu Bapak Ibu yang tadi kami bicarakan dengan Pak Wahyu, maksud saya untuk kita doakan ya. Pak Wahyu sedang mengadakan satu pekerjaan mempersiapkan yaitu ladang pengeboran minyak di Bintuni tadi. Yang kata Pak Wahyu kalau itu nanti sudah berjalan, wow, Pak Wahyu langsung bilang apa? Untuk penuaian jiwa-jiwa ya. Karena itu yang itu kita doakan terus juga ya agar Pak Wahyu juga dipakai Tuhan. Nah, kita sudah mendengar tadi banyak bagaimana Pak Wahyu terus berusaha taat dan untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan yang besar. Tadi Bapak Wahyu sudah bercerita bagaimana di tengah kesibukan di masa aktif loh Bapak Ibu, ketika dia harus rapat direktur di Pertamina, sebentar lagi udah pergi tuh apa namanya tuh dakwah di tempat-tempat tadi yang disebut tempat yang mustahil, di pesantren, di masjid mana, di daerah Jawa Barat, itu kan daerah-daerah keras tuh. Pak Wahyu bisa di kampung-kampung sana itu berdakwah atau berkhotbah di masjid-masjidnya para kiai-kiai Bapak Ibu. Dan kiai-kiai itu akhirnya nanti ujung-ujungnya ikut ya Tuhannya Pak Wahyu. Seperti itu ya. Jadi penuaian jiwa yang disebut Pak Wahyu itu banyak di wilayah Jawa Barat, di Banten, daerah-daerah yang sebenarnya keras ya. Tetapi ke situ memang dibawa Tuhan. Ya itu sangat luar biasa sekali. Kami waktu bersama-sama masih di Jakarta, beberapa kali kami datang ke rumah Pak Wahyu juga dan ikut juga menyaksikan yang dibaptis ya. Ikut juga bagaimana melihat ibu masak di dapur untuk sekian puluh orang, sekian ratus orang yang bermalam-malam di rumah. Ya rumah Bapak cukup besar juga, jadi banyak sekali yang di kayak rumah itu open house ya, terbuka. Orang hilir mudik keluar masuk makan minum itu di dapur kompor tidak pernah berhenti menyala terus masak lagi seperti itu Bapak Ibu ya. Oke baik, komentar saya sudah cukup banyak juga Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau bertanya atau menyampaikan kesannya, silahkan Bapak Ibu ya. Mari Bapak Ya, Ibu, Bu Eli. silakan Bu Dewi. Ya, nggak enak terus saya terus ya. Nggak apa-apa, nanti yang lain juga. Silakan Bu Dewi. Ya. Terima kasih Pak Wahyu, sungguh gimana ya?
wow gitulah ya. Tuhan itu dahsyat banget. Dan Tuhan luar biasa. Kesaksian yang luar biasa yang membuat kita tuh aduh gimana ya gitu, semakin semakin terinspirasi, semakin duh enak betul kalau seperti itu ya Pak. Sehingga kita akan semakin cari perkenanan Tuhan lah Pak supaya dapat sampai level yang demikian gitu ya. Tapi dari itu saya juga punya kesaksian Pak. Tadi seperti dikatakan 2006 kalau nggak salah saya, itu kejadian 13 tadi Abraham dengan Lot. Di situ memang nggak masuk akal, Tuhan bilang saya harus pindah ke Medan. Sementara saya di Jakarta posisi waktu itu, aduh ini kota impian, kenapa saya mesti pindah lagi ke Medan? Singkat cerita, saya bertanya-tanya sama Tuhan, nggak masuk akal oleh Tuhan gitu. Padahal udah banyak banget yang udah ngasih konfirmasi akan hal itu, Pak. Tapi tetap mengeraskan hati, nggak mungkin pindah gitu. Tapi suatu titik di mana saya lagi doa gitu malam, Tuhan nyatakan kejadian 13 ayat 1 sampai 8 itu bahwa seperti Abraham dengan Lot, kesannya di kota Medan ini kok saya kesannya mundur gitu Pak ya, dan tanda kutip gitu. Tapi saya bilang, "Oke Tuhan, saya berangkat." Karena udah banyak sekali, pernyataan tapi mengeraskan hati malam ini karena Tuhan sudah nyatakan langsung, saya berangkat. Nah, detik itu kan Minggu, Seninnya saya langsung ngadep bos, "Siap bos, saya berangkat." Dan saya berangkat, puji Tuhan ada di Medan saat ini Pak, dan banyaklah apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam, apa yang secara logika tadi itu nggak masuk akal, tapi baru kita tahu sekarang, wah rupanya ini rencana Tuhan atas atas hidup kita gitu. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, beberapa bulan yang lalu saya juga udah pensiun Pak. Saya ditawarkan kembali bekerja di satu perusahaan sebagai pimpinan di Surabaya. Secara manusia, aduh pengen banget terbang Pak. Karena kan udah pensiun, saya pensiunan swasta, nggak ada pensiunan bulanan gitu. Tapi pensiunan dari surga banyak banget Pak. Nah jadi itu yang secara manusia, secara kedudukan, jabatan pengen kembali lari gitu. Tetapi kembali lagi tanya Tuhan, Tuhan boleh nggak saya berangkat karena seperti ini. Tapi Tuhan nyatakan betul, penasihat ajaib bilang tidak, jangan berangkat. Kamu tetap di Medan gitu. Nah puji Tuhan saya tolak dengan segala kerendahan hati sama teman bahwa sayang loh Bu, enggak. Kalau bagi Tuhan sudah suruh jangan, ya jangan gitu. Jadi memang penasihat ajaib kita tuh sungguh luar biasa Pak. Kalau kita tetap taat, maka tuntunannya itu kita baru ngerti. Oh ini maksud Tuhan, oh ini gitu loh Pak. Jadi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Pak. Haleluya. Terima kasih Bu. Saling menguatkan. Ya, puji Tuhan. Baik, ada Pendeta Lipius di sini. Mungkin Pak Lipius ingin menyampaikan sesuatu atau ikut juga meneguhkan. Silakan Pak Lipius. Halo Pak Lipius, apakah mendengar atau lagi ada tamu ya? Oke, mungkin nanti. Ayo silakan yang lain. Tidak, saya cari-cari untuk buka apa namanya itu. Oh Unmute-nya iya. itu susah. Tadi saya baru ketemu ini unmute-nya. Ya, apa terlalu bagus ini. Ya baik Pak, silakan Pak. Ya, jadi puji Tuhan. Apa kesaksian beliau, pengalaman beliau dengan Tuhan itu luar biasa ya. Tidak banyak orang punya pengalaman hidup bersama Tuhan seperti itu. Beliau dari orang profesional dalam pelayanan dan juga ya artinya profesional dalam pelayanan, dunia bisnis juga, tapi juga ada pelayanan yang beliau ambil waktu untuk fokus juga, dan bagaimana Tuhan memberkati beliau mengimplementasikan suara Allah yang dia tangkap dan dikerjakan, dampaknya juga menjadi berkat bagi banyak orang. Memang ya mengalami terobosan-terobosan seperti itu di dunia banyak, tetapi bisa dihitung dengan jari. Jadi
memang ada yang memang sudah ada capital sehingga peningkatannya hanya dalam ruang berapa senti. Tapi ada juga yang dari nol Tuhan bawa sampai mengalami terobosan dan jadi berkat. Jadi kenapa beliau sampaikan banyak kesaksian, karena saya pikir bicara tentang Tuhan itu apa yang Tuhan kerjakan. Bukan khotbah teologis yang hebat, khotbah filsafat yang hebat, dengan bahasa-bahasa yang tinggi. Bukan itu. Sebenarnya firman Tuhan itu apa yang dialami, apa itu yang harus disampaikan. Itulah yang disampaikan oleh hamba Tuhan tadi, Pak Wahyu. Jadi banyak orang kadang-kadang khotbahnya dengan bahasa yang luar biasa, teologi yang dengan kata-kata, istilah-istilah yang luar biasa. Setelah itu, wah, Bapak dengan taruh tangan jatuh-jatuh dan lain-lain, merasa wah hebat. Saya mau kasih tahu terus terang ya bagus juga sih, bagus juga. Tapi saya lebih senang seperti itu, lebih senang seperti yang Pak Wahyu sampaikan kesaksian sekian menit di belakangan ini, life story, lifestyle with God, experience, bagaimana tuh kesaksian, pengalaman hidup, bergumul, bergaul, berjalan bersama Tuhan. Nah, ini perlu seperti tadi Ibu Dewi katakan, naik level. Ya, proses menaiki level itu bagaimana keputusan Allah beritahukan kepada kita dengan kadang-kadang masuk akal dan tidak masuk akal. Tapi disitulah dibutuhkan sensitif, menangkap, dan implementasikan. Dan diwujudkan. Di sanalah kita bisa lihat, itulah benar-benar suara dari Allah. Benar-benar rencana Allah. Dan di balik itu kita bisa lihat dalam waktu, berapa menit, berapa hari, berapa jam, berapa bulan, berapa tahun ke depan. Baru kita akan mengerti maksud Allah melalui kita saat kita mendengar dan kita implementasikan. Disitulah selalu beberapa kali saya sampaikan. Mendengar suara Allah, implementasikan, tapi juga perlu ada ujian-ujian yang perlu kita lakukan dari teman-teman dekat kita, dari diri kita sendiri sesuai dengan waktu Tuhan. Nah, itu penting sekali. Jadi memang kita dengar seperti ini, saya ingin mau mengalami hal yang sama. Bisa, tetapi Tuhan bisa kerjakan, mungkin berbeda pengalaman dengan apa yang dilakukan atau dialami oleh Pak Wahyu ini. Seperti itu. Jadi ya itulah Tuhan kita yang luar biasa. Tuhan kita maha akbar. Tuhan kita penuh mujizat. Tuhan kita penuh terobosan. Tuhan kita maha pendengar. Penasihat ajaib. Bapa yang kekal. Wah itu dia. Jadi luar biasa. Tahun 2024 berapa kali saya sampaikan dalam doa kita puasa kemarin. Ya, doa yang gila. Kerjakan yang gila. Berarti volume kerja kita tahun 2023 luar biasa, tetapi tahun ini lebih luar biasa. Untuk apa? Penuaian jiwa yang tadi Pak Wahyu sampaikan. Karena sisa 9 tahun atau 10 tahun menjelang 2033 hanya target 8 miliar manusia saat ini. Tuhan mau kita kerjakan tuntas, bisa selesai 7 miliar lebih itu, kita bisa jangkau mereka karena kita bersama Tuhan, karena penyelenggara agung, pemberita menyelamatkan jiwa bukan kita punya, tapi Tuhan punya. Kalau bersama dia, 9 tahun ke depan bisa. Tapi bagaimana kita hamba-hamba Tuhan ini fokus mengandalkan Tuhan, fokus melayani Tuhan dengan panggilan memberitakan Injil, taat. Ya, tadi beliau kasih contoh tentang ikan di Danau Galilea, di mana Petrus dan teman-temannya orang-orang profesional nelayan, tetapi mereka taat. Walaupun perintah Tuhan itu gila, suara Tuhan itu gila, dan masuk akal. Ini mereka sudah pengalaman, ini itu, tapi satu hal yang mereka lakukan, mendengar dan taat. Hasilnya luar biasa.
hasilnya itu luar biasa. Karena Dia yang menciptakan semuanya sehingga perintah Tuhan itu bisa didengar oleh pohon, oleh laut, oleh ikan, dan mereka ikut sesuai dengan perintah pencipta. Jadi semua bisa saja. Tidak mungkin, tapi ikan-ikan memenuhi perintah Tuhan, memenuhi keranjang yang dimiliki oleh Petrus. Petrus sampai terpesona dan dia katakan, "Oh Tuhan, Engkau luar biasa." Itulah Tuhan. Jadi halo hamba-hamba Tuhan, pendoa-pendoa yang hebat. Ya, ini dalam mengawali 2024, hari kesekian beliau sampaikan pengalaman hidup bersama Tuhan. Bagaimana kita juga bisa mengalami hal yang sama kembali ke kita. Doa terus, api doa terus ditingkatkan, api penginjilan terus dikobarkan. Selagi Tuhan belum datang. Tuhan memberkatimu Pak Wahyu. Terima kasih Pak Libius. Memberkati. Ya, puji Tuhan, terima kasih Pak Lipius untuk pandangannya, untuk tambahannya, untuk semakin menguatkan materi yang hari ini kita diberkati oleh Tuhan. Ya, saya percaya teman-teman semuanya di sini juga sangat diberkati. Masih ada satu orang, boleh? Ada yang ingin menggunakan waktu untuk berbagi? Silakan. Hai Bu Eli, saya terima kasih. Silakan Bu Yosefa. Iya, terima kasih untuk Pak Wahyu untuk Ya, Bu. untuk firman, tetapi firman yang Pak bagi nih melalui kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Di sini bukan saya mau bertanya, tetapi rema dari apa yang saya dapat dari Bapak punya kesaksian yang begitu banyak dan dahsyat. Dan memang kita harus mengalami dulu, baru kita bisa membagi pengalaman hidup kita. Karena dengan kita membagi pengalaman bersaksi, itu kita membagi berkat untuk orang lain. Jadi terima kasih, kami diberkati dengan kesaksian Pak Wahyu. Rema yang saya bisa dapat dari kesaksian yang Pak Wahyu bagikan di sini, sikap hati yang benar. Sikap hati yang benar ini memang kita harus miliki, karena dengan kami kalau tidak dalam Tuhan, ya kami tidak mengandalkan Tuhan, ya sebagai penasihat, ya yang kita tidak tahu, kita tidak pernah jumpa dengan Tuhan, kita tidak tahu Tuhan seperti apa. Tetapi kalau kita dalam Tuhan, ya pasti yang tadi sikap hati yang benar. Tuhan mengenal kita bahwa oh hati seorang ini seperti ini. Dia punya kemampuan apa semua tuh Tuhan lebih tahu daripada diri kita sendiri. Jadi rema yang saya bisa dapat dari kesaksian Pak di sini yaitu sikap hati yang benar. Mungkin itu saja yang saya bisa tambahkan. Terima kasih, saya kembalikan Ibu Eli. Terima kasih. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu Yosefa. Ya mungkin Pak Wahyu ada yang tambahkan lagi. Ya, saya rasa itu aja. Ya, saya cuma minta bantuan doa yang tadi saya sampaikan itu, terutama yang saat ini sedang saya kerjakan, karena memang Tuhan sampaikan itu ada sesuatu yang sangat besar yang Tuhan percayakan. Walaupun kadang-kadang saya jujur secara manusia ya, ini kita belak-belakan saja. Masa sih seperti itu, yang segede itu yang mau Tuhan janjikan? Maksudnya segede dalam artian pelayanan proyek, ya proyek dalam tanda kutip ya, jiwa-jiwa dan sebagainya lah gitu ya. Tapi ya saya percaya ini kalau untuk kemuliaan Tuhan itu pasti akan terjadi gitu. Karena memang bukan untuk, sekali lagi bukan bicara tentang diri kita ya. Ini jadi itu sama sekali bukan untuk tentang diri kita. Nah, bantu dalam doa. Kami lagi ngerjain beberapa proyek di Papua, di Cepu, Kendal, Sumatera, dan saya dipercaya untuk mengelola gitu ya. Nah, ini kan goalnya kan cuma satu, untuk kemuliaan Tuhan menjangkau jiwa-jiwa. Jadi mohon bantuan doa saja sama Bu Eli dan teman-teman, bantu dalam doa supaya apa yang sedang saya kerjakan ini bukan untuk kemewahan, bukan untuk hedon, bukan untuk sesuatu yang dunia, tetapi apa ya, supaya jutaan jiwa. Saya kalau udah ngomong jutaan jiwa tuh, ya itulah. Baik. Saya itu, Bu. Puji Tuhan, terima kasih Bapak, kami akan doakan ya.
Satu hal lagi yang sebelum kita tutup ya, saya tadi tertarik sekali karena memang ini sangat penting ya. Untuk Pilpres ini kita akan pun terus berdoa karena ini sangat menentukan arah ya masa depan daripada bangsa kita Indonesia ya. Kalau Pak Wahyu, karena kita lama berteman, kira-kira siapa yang sedang didoakan oleh beliau untuk jadi presiden, kira-kira saya udah tahu lah. Ya, jadi kita berdoa agar Tuhan berikan yang terbaik ya, Pak Wahyu ya. Oke. Nanti kita akan akhiri dan Pak Lipius akan menutup kita nanti dengan doa berkat dan doa penutup. Namun saya akan membawakan pokok doa yang titipan Pak Wahyu dan mungkin juga semua materi yang hari ini kita sampaikan. Saya rindu untuk menaikkan doa ini, karena itu izinkan ya teman-teman, saya akan berdoa lalu nanti Pak Lipius akan bawa kita dalam doa penutup dan doa berkat. Mari kita bersama berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, terima kasih untuk malam yang sangat luar biasa. Di awal tahun ini kami boleh duduk di kaki Tuhan, bersama-sama ya Tuhan mendengarkan suara Tuhan melalui hamba-Mu yang Kau kasihi, Bapak Insinyur Wahyu Triyono MT. Kami sungguh diberkati dengan pemaparan kesaksian hidup berjalan bersama dengan Tuhan yang begitu luar biasa. Kami sangat diberkati dengan ketaatan dan kepekaan hamba-Mu dalam mendengarkan suara-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau belajar Tuhan, dan biarlah Tuhan berikan juga kepada kami karunia untuk kami dapat mendengarkan suara Tuhan, dan berikan kepada kami Tuhan karunia iman agar kami percaya kepada apa yang kami dengar daripada Roh Kudus. Karena kami tahu ya Tuhan, sebagaimana kami sudah mendengarkan dari hamba-Mu ini, seringkali apa yang Kau sampaikan itu bertentangan dengan apa yang menjadi logika manusia yang terbatas. Kami sering terpengaruh dengan apa yang kami tahu. Karena itu Tuhan, pada malam hari ini kami mau belajar Tuhan. Biar Tuhan Kau memberkati kami. Tuhan tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pemaparan firman-Mu, untuk setiap ayat-ayat yang hari ini kami tangkap, kami dengarkan bersama. Biarlah Tuhan tolong kami untuk belajar dari hamba-hamba-Mu Tuhan. Dari Alkitab kami bisa melihat bagaimana Engkau melakukan perkara-perkara yang mustahil melalui Elia, Ishak, Petrus Tuhan, bahkan Abraham dan Lot, dan juga bagaimana hamba-Mu ya Tuhan Joshua untuk meruntuhkan tembok Jericho. Semuanya itu adalah perkara-perkara secara manusia tidak mungkin, mustahil, bahkan sesuatu yang di luar batas pemikiran manusia, di luar batas nalar kami yang terbatas ini. Untuk itu Tuhan, pada malam hari ini perbesar kapasitas kami, perbesar kapasitas kami ya Tuhan, agar sebagaimana kami boleh belajar, Roh Kudus tolong kami melalui apa yang Engkau telah kerjakan melalui hamba-Mu Pak Wahyu ini. Di sini kami ada puluhan pendoa, kami mewakili pulau di mana Engkau tempatkan kami mewakili kota di mana Engkau taruh kami mewakili ya Tuhan, pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami. Mungkin kami gembala, kami pemimpin, kami juga Tuhan orang-orang kunci dalam berbagai Tuhan jawatan ataupun institusi. Untuk itu Tuhan malam hari ini biarlah Tuhan tolong kami, karena kami tahu tahun 2024 ini adalah tahun extraordinary, tahun yang tidak biasa. Ini adalah tahun mukjizat, ini adalah tahun yang dahsyat, tahun terobosan ilahi, dan kami tahu kami butuh kapasitas yang lebih besar lagi dalam iman kami dan dalam Tuhan percaya kami kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami butuh lebih setia, kami butuh lebih komit, kami butuh lebih konsisten lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami memberkati hamba-Mu Pak Wahyu yang Kau sudah pakai luar biasa, menjadi berkat begitu banyak orang Tuhan, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu, memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang terpinggirkan, kepada orang-orang yang
jauh dari apa yang dapat kami jangkau Tuhan. Namun dengan kuasa Roh Kudus Engkau membawa hamba-Mu ke daerah-daerah terpencil, di pelosok-pelosok, di Pulau Jawa, di Jawa Barat. Tuhan, terima kasih untuk jiwa-jiwa. Kami bersyukur untuk orang-orang yang percaya kepadamu melalui pelayanan hamba-Mu ini. Pakai terus bersama istri dan anak-anak. Lebih heran lagi, lebih dahsyat lagi ya Tuhan. Sehingga banyak orang Kedar boleh datang kepada Tuhan. Dalam tahun-tahun mendatang kami percaya ada jutaan jiwa seperti Engkau telah taruh kepada hamba-Mu ini. Dalam tahun 2024 ini akan dijangkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Engkaulah kami Jehovah Jireh. Engkau yang akan menyediakan semua kebutuhan dan keperluan dalam penjangkauan jiwa-jiwa Tuhan. Kami tahu Bapa, penginjilan itu tidak murah. Kami tahu ya Tuhan, keselamatan itu Tuhan tidak bayar, tetapi mahal harganya. Karena itu Tuhan kami berdoa, Tuhan sediakan semua kebutuhan dan keperluan dalam penjangkauan jiwa-jiwa yang Engkau taruhkan besar-besaran di tahun 2024 dan ke tahun-tahun yang akan datang. Kami berdoa Tuhan untuk proyek-proyek yang Kau percayakan kepada hamba-Mu Bapak Wahyu, proses pengeboran minyak di Papua, Bintuni dan sekitarnya, bahkan di titik-titik lain yang ada. Kami yakin Tuhan ada begitu banyak sumur-sumur minyak yang Engkau tebar di seluruh tanah Papua ini. Dengan cara-Mu sendiri Kau akan kirimkan Tuhan ahli-ahli yang telah Kau siapkan Tuhan untuk mendeteksi, untuk dapat menemukan titik-titik daripada deposit minyak dan gas yang begitu hebat, begitu besar, begitu dahsyat Tuhan jumlahnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ya Tuhan, apa yang Kau percayakan kepada Bapak Wahyu dan tim untuk Bintuni Project kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan lancarkan semua urusan-urusan yang sedang dalam penanganan di sana Tuhan. Semua hal yang diperlukan untuk berjalannya proyek ini segera boleh terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga dengan proyek pengeboran minyak di Cepu, di Sumatera, atau di tempat-tempat lain, ataupun juga Tuhan Roh Kudus Kau terus berikan terus kepekaan kepada hamba-Mu Bapak Wahyu ini ya Tuhan, untuk dia juga boleh menjadi advisor, penasehat ataupun konsultan untuk perusahaan-perusahaan tambang lain yang membutuhkan jasa daripada hamba-Mu ini. Pakai terus luar biasa. Sebagai penasehat, dia butuh penasehat yang ajaib. Dan kami percaya Tuhan, sebagaimana Engkau telah melakukan itu dalam perjalanan hidup hamba-Mu ini, Kau akan melakukan itu lebih lagi di waktu-waktu yang mendatang ini. Dan kami akan melihat mukjizat demi mukjizat terus akan terjadi. Tanda heran demi tanda heran terus akan dinyatakan, dan orang-orang akan terus dipenuhi dengan rasa gentar dan takut akan Tuhan melihat perbuatan-Mu yang dahsyat dan yang heran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk gift yang Kau berikan kepada hamba-Mu, kepekaan, ketajaman, keahliannya Tuhan dalam menemukan sumur-sumur minyak dan gas di tengah bangsa kami, bahkan di bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan terus semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu yang dahsyat dan yang ajaib, dan kami akan melihat semua apa yang Kau taruh di hati hamba-Mu dan di hati kami semuanya. Tahun 2024 adalah tahun penuaian jiwa-jiwa yang dahsyat dan yang luar biasa pasti terjadi. Dalam nama Yesus kami naikkan syukur doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik, kami serahkan kepada Bapak Lipius untuk selanjutnya membawa kita doa penutup dan doa berkat. Silakan Pak. Baik, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh cinta, kami bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Benar, Engkau selalu setia menjaga dan memberkati kami. terima Tahun kasih. 2023 dan saat ini kami ada di tahun 2024. Terima kasih Tuhan. Di momentum tahun ini kami boleh dikuatkan lewat firman-Mu dan juga kesaksian hamba-Mu yang Kau kerjakan dalam hidupnya. Terima kasih untuk semuanya. Kami serahkan semua ini kembali kepadamu untuk kemuliaan bagi-Mu sendiri. Bapa, sebelum hamba menutup ibadah ini, kalau yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang membutuhkan pertolongan berilah pertolongan. Bapa yang baik, Bapa yang penuh cinta, terima kasih karena Engkau selalu mendengar doa-doa kami.
Akhirnya kami mau terima berkat-Mu. Berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Persekutuan Roh Kudus yang adalah sahabat sejati kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Bapa di sorga. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan Tuhan. Terima memberkati kasih. semua. Terima kasih, Pak Edi. Ya, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Pendeta Wahyu yang sudah berbagi kepada kita semuanya pada malam Terima kasih, hari ini. Tuhan. Ya, Tuhan berkati Bapak ya, semakin heran dipakai luar biasa. Salam buat Ibu Oke, dan keluarga yang lain. oke. Juga terima kasih Pak Livius untuk doa-doanya dan berkatnya buat kita semuanya. Oke. Oke, baik teman-teman, terima kasih ya semuanya sudah mengikuti bersama-sama. Selamat malam, Tuhan Semua yang berkati. diberkati ya, Ya, lambaikan amin. tangannya yang diberkati. Oke, semuanya. Ya. Semangat Oke, terus ya, dengar-dengaran amin. kata Pak Wahyu ya, dengan penasihat ajaib. Ya, Tuhan petik berkati, pelajarannya Bunda hari ini Edi. dan praktekkan ya. Kita Amin, pelajaran dan kita Amin. praktekkan. Selamat masuk ya. Amin, Terima kasih, amin. Balik ya. Bun. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk terus bersama-sama. Kita akan berpisah. Ya, tadi kita sudah doa penutup, karena itu kita akan akhiri bersama-sama ya. Biasa kita hitung bersama. Mari yuk kita hitung. 1, 2, 3. Sampai jumpa. Sampai jumpa semua, Bu. Terima kasih Bapak Wahyu buat Terima kasih sharingnya. sama-sama. Sangat memberkati. Amin, makasih Pak.